Makanya Kakinya cembangka, Pak. Kakinya cembangka. Buti itu kan pertanyaan, Buti. Kalau pertanyaan nggak ada yang salah. Tinggal Buti jawabnya aja. Nah, jawab aja, Sekarang Buti. saudara, kalau Nah. Buti nggak mau jawab itu, lebih keren mana Buti, Yesus atau Krishna Buti? aku malas kalau ngejawabin si Luga. Emang kenapa dengan Bang Luga Buti? Lah, Buti menjawab atau nggak menjawab apa pertanyaan dari Bang Luga juga kan tidak melunturkan iman Buti toh? Iya, Ya, Itu aja kuncinya. aneh itu ya kak. Orang aneh dia. Malas aku. Dibenarkan atau disalahkan, Buti, pernyataan Luga itu? Nah itu namanya kamu. Saya aja Buti. Kamu Buti, kamu dua malam ini Buti ya. Buti, 2 malam ini komal saya itu yang saya naikin Kristen semua loh. Yang Muslim cuman saya, tapi tidak melunturkan iman saya kok sebagai Islam. Ada apa ya memangnya? Mereka juga menghilin saya dengerin aja, tapi alhamdulillah Allah tuh menjaga iman saya masih gitu loh. Iya sudah, itu kan Pak Dedi. Silakan Pak Dedi, bagus sekali imannya Pak Dedi ya. Ya, semua sampai Ibu Amelia dulu. Ya, siapa tahu Pak Dedi dapat jodoh lagi ya kan? Betul tak? Iya, iya betul ya. Oh Pak Dedi nggak dapat jodoh, belum ada jodoh lagi. Pak Dedi bujangan apa? Iya dong bujangan. Makanya saya kejar-kejar Buti sampai ke sini kan? Oh bujangan. Iyalah. Saya kira itu poligamer. Enggak, Buti juga lagi bujang kan sekarang kan? Buti pun lagi bujang kan sekarang. Makanya saya kejar-kejar Buti sampai ke sini Buti. Saking ngefansnya saya dengan Buti. Coba buka kamera dulu. Bang Zuma naik pula. Assalamualaikum Bang Zuma. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau Bang Juma dulu ya, sebentar Pak Juma. Nah, Iya, ada Bang silakan, Juma silakan. dulu ya. Ya kalian ngobrol aja dulu ya. Nah, ini agak lama, agak 10 menit mungkin. Ya. Oke, saya tuh Zuma sih tapi Buti harus adil ya, jangan main kick, jangan main mute. Agak tukar reba, Bang Suma. Ada Maka anja, maka geloh, malah Alhamdulillah. kesing. Alhamdulillah. Baik, Saya ini salah satu penggemar terberatnya, Baji. Bang Suma. Iya. Kok ini Tante Luga di sini ada? Ada itu. Wah. Siapa nih yang pakai akun Lugawati? Wah. makin banyak loh Bang fans-fansnya Bang Luga selama di TikTok ini Bang Zuma. Iya. Bener. Iya. Sampai ada pakai profilnya, ada nama Lugaisme, sekte Luga, ini tambah Lugawati. Gila. Teman kita yang Kristen ada nggak di sini? Atau Ibu Uti lagi panggil penggawa-penggawa hujater semua? Buti. Nah, kalau ada Buti, biar saja yang turun. Saya yang turun. Saya nyimak aja di bawah. Bang Saiful di mana, Bang? Ya, di Kendari. Oh, iya. Tapi dari Sulawesi Barat. Iya. Langsung dari Sulawesi Barat. Sebentar ya, 45 menit ya. Saya buka WA-nya dulu sebentar ya. Sabar ya. Oh iya. Sabar. Oh iya. Sopiatul Bu diajak ke sini Bu, Sopiatul. Sofiatul yang nggak mau lah. Sofiatul nggak pernah mau yang gini-gini jangan mau. Mati kutu dia lawan Bang Suma kalau Supiatul, nggak bisa asumsi. Sama Herdi tuh, Herdi juga nggak bisa asumsi tuh, nggak bisa narasi-narasi kotor kalau ada Bang Suma, mati mereka. Edis juga sudah dipoto lidahnya itu dengan Bang Suma. Datanya ini, Bang, mereka lebih cenderung ke data ini apa? Israiliyat ada, kemudian hadis-hadis maudhu, doif ada. Ya. Itu yang diperankan Herdi itu. Jadi itu lagi ini Bang Zuma lagi ngumpulin ini penghujat-penghujat untuk masuk ke sini itu ntar lagi tuh. Buti. Iya. Iya, nggak apa-apa. Kita punya ilmu juga sudah digembleng untuk itu.
Iya, mantap itu. Makanya tadi kan bilang buka WA itu, lagi buka WA dia. Ada Suma. Ada Suma. Tempatku ada Suma. Gak lama muncul Maliki, Erben. Menghujat semua itu. Tanpa data. Ada datanya ada, tapi ya datanya itu tidak bersanad. Nah itu dia. Kalau saya samakan aja tanpa punya data. Data buta-buta. Buti, mau dijawab nggak itu? Kata Luga seperti itu loh. Dijawab aja apa iya atau tidak, itu aja. Sabar, saya lagi buka komputer. Lagi Ya, buka kan? komputer. Jauh jaraknya nih komputernya. Ini aja Ya dulu. kata Luga seperti itu. Tuhannya Buti katanya itu kakinya itu terbuat dari tembaga. Kalau tatonya dari tinta apa itu? Mungkin tato itu diejek-ejek aja dulu waktu mau disalib itu. Penyejekan itu, jadi ditulis di situ. Raja di atas raja. Itu seperti itu. Hanya Luga yang tahu. Kau turun Lugawati. Iya, turun malah. Takut dia, takut. Pas dia lihat Bang Suma naik, lari dia. Mana ada semua naik? Gak ada itu. Iya, sambil ngopi kita. Tapi saya salut loh dengan Bu Uti ini, meskipun udah digulung berkali-kali itu masih mau debat ya. Inilah. Emang jiwa debatnya itu meronta-ronta masih ya. Melekat Sebenarnya dalam diri. teman-teman kita yang bertahan itu dari pihak Kristen itu yang apa? Yang betul-betul tidak menggunakan akal sebagai filter. Yang penting yang mereka katakan iman itu dibenarkan apa? Kepercayaan itu dibenarkan karena iman, Iya. bukan karena akal. Jadi diimani dulu, akal belakangan. Kalau Islam kan enggak, akal dulu baru iman gitu. Iya. Tapi salutnya Bu Uti, Bang Suma selama ini ya hanya dia saya lihat ini saya mati nggak pernah dia menghujat itu. Beda dengan yang lain. Bu Uti betul-betul pertahankan kitabnya. Soalnya Bu Uti itu keluarganya banyak yang Muslim. Oh iya iya iya. Bu Uti dari keluarga Muslim dia. Makanya saya salut dia. Selain Bu Uti cantik kan juga memang dia dari keluarga Muslim itu. Muslim Iya. taat lagi. Makanya biar bagaimanapun Bu Uti itu tetap cantik. Lagi sibuk dia buka komputer sama dengan ini. Buruan, ada Bang Suma. Buruan, cepat. Iya. Itu nggak lama nyusul itu nanti anggotanya si Erben itu. Iya, Karena jadi ini ada yang typing di bawah. Bang Suma, Putra Zeus. Kemarin apa ini? Keok dari Bro Erben. Ya nggak mungkin lah. Aku nyimak itu Bang Suma. Aku nyimak. Ya justru yang teman-teman harus pahami di sini, pengakuan Yesus sebagai anak Tuhan itu nggak ada. Pengakuan dari mulutnya sendiri loh, nggak ada. Iya. Makanya kalau kita lihat dari Kisah Para Rasul 18 nomor 5 nomor 6, di situ kan Paulus mengatakan karena aku ditolak di Yerusalem, makanya aku kemudian mulai sekarang pergi ke bangsa-bangsa lain. Yesus tidak pernah ke bangsa lain tuh pengajarannya. Maka kalau ditanya pengajaran Yesus anak Tuhan itu berasal dari mana? Berasal dari Bani Israel yang keluar ke non-Israel mengajarkan konsep. Konsep apa itu? Trinitas inilah. Makanya di dalam Matius 15 nomor 23, Matius 23 ya. Di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya celakalah engkau ahli Taurat. Tidak ada dikatakan celakalah engkau ahli Al-Quran. Celakalah engkau wahai orang-orang Farisi. Tidak dikatakan celakalah engkau wahai Bani Arab. Tapi Farisi yang disebut. Engkau menjelajahi daratan,
menyeberangi lautan, mentobatkan orang. Nah, yang dimaksud mentobatkan orang ini adalah orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Apa orang-orang non-Yahudi? Ditobatkan masuk ke agama siapa? Agama orang-orang tadi menjadi apa? Menjadi orang neraka. Lalu apa akibatnya? 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab. Makanya pertanyaannya, agama apa yang didirikan oleh ahli kitab? Islam ke, Kristen ke, itu aja kok poinnya. Sesederhana itu. Makanya kalau kita lihat ajaran mana yang didirikan di atas konsep kutukan, wah, pasti Kristen. Pasti Kristen. Hukuman Tuhan, hukum-hukum Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan dianggap kutukan. Orang yang mati di atas tiang salib juga dianggap terkutuk. Jadi asasnya di situ. Siapa yang ngajarin? Paulus. Paulus yang ngajarin. Makanya kalau teman-teman kita ditanya, ada tidak Yesus mengajarkan bahwa hukum-hukum Tuhan itu adalah kutukan? Nggak ada. Itu nggak ada. Yesus nggak pernah ngajarin itu. Tapi herannya saya ini umat Kristen ini jarang loh bawa Paulus, Bang Suma. Malah saya lihat malah mau diingkari Paulus itu. Betul. Betul. Kenapa? Karena pola pengajaran Paulus itu bertentangan dengan pola pengajaran Yesus. Makanya sebisa mungkin ajaran Paulus itu disembunyikan. Itu. Karena sebenarnya Paulus itu dibenci sama orang Yahudi. Dia dibenci itu. Kenapa? Karena di dalam pemahaman orang Yahudi, 2 Samuel 12 nomor 13, Daud itu menghapuskan dosa tidak lagi dengan kurban, tapi dengan bertaubat. Ternyata dosa itu bisa dihapuskan dengan bertaubat. Belum lagi kalau kita melihat Amsal 10 nomor 2, Amsal 14 nomor 4, nomor 11 Amsal 11 nomor 4. Orang-orang menghapuskan dosa itu dengan bersedekah, dengan berinfak. Gitu. Tapi kalau ini dibantah, ya kita arahkan ke pengajaran Yesus dalam kitab mereka. Seperti apa penebusan dosa menurut Yesus? Baca Matius 8 nomor 4. Yesus memerintahkan orang-orang seangkatan dia untuk mempersembahkan persembahan yang dilakukan oleh Musa. Apakah Musa mempersembahkan manusia? Tidak. Yang dipersembahkan Musa apa? Hewan. Berarti kurbannya kudu wajib hewan. Tiba-tiba konsep itu dirubah setelah Yesus itu pergi. Dirubah dengan apa? Kurbannya harus manusia yang mati di atas tiang salib. Ini apa-apaan? Makanya Yesus mengatakan waspada, 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 waspada. Waspada kepada siapa? Kepada ahli Taurat, kepada orang-orang Farisi, kepada serigala-serigala yang menyamar menjadi domba. Nah, apakah Islam itu ketika dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW menyamar domba? Itu dulu. Artinya kalau nyamar domba, Rasulullah Muhammad SAW kudu wajib nyamar sebagai pengikut Yesus. Ada nggak Rasulullah mengatakan aku pengikut Yesus? Enggak. Yang ada, Yesus kelak akan menjadi pengikut Rasulullah. Ketika ia datang, dia jadi makmum. Ada, ngawur aja udah. Ngawur aja sih Pak Juma. Dengarkan aja Bu, dengarkan aja. Biarkan saya berkhutbah di sini. Udah, sayang. Apaan sih? Apaan sih? Ngawur aja itu. Mulai. Iya, ngawur apa? Udah mulai terkunyah. Yang ngawurnya di mana Bu? Poinnya yang ngawur, yang saya. Aduh, kasihan amat sih Pak Juma. Aku bilangin ya, sebagai hamba Tuhan ya. Aku orang Kristen. Pak Juma tuh akan menempati tempat paling rendah di neraka loh Pak. Betul. Oh, nggak mungkin. Oh, mungkin Apa sekali. dasarnya? Apa dasarnya? Apa dasarnya? Dasarnya Pak Juma mengabarkan Injil yang lain ya. Dan Justru Injil yang saya lain mengabarkan Injil yang benar. Apa Injil yang lain? yang di luar yang diajarkan oleh para rasul. Oke, Yaudah, sekarang kita gini bentar. Buti. Menurut Yesus yang menempati tempat terendah di kerajaan Tuhan itu yang mana? Coba dalilnya dulu kita uji. Ya, siapa Pak ini Pak Deddy Wijaya jadi Pak Deddy jangan ya. Moderatornya saya mau minta orang Kristen aja. Sebentar saya ini Biar dulu ya. saya jadi moderator. Kenapa memang? Saya aja nggak apa-apa. Saya objektif. Netral orangnya. Objektif lagi. Netral saya orangnya. Ntar Bapak nggak fair. netral. Enggak, saya fair lah Bu. Saya netral Bu. Kenapa Kita uji data ya.
Kita uji data. Siapa yang kemudian menempati tempat terendah di kerajaan Tuhan menurut Yesus? Nah, ini bagus ini. Kalau Bang Suma di Markus 16:18 itu yang dipakai cuman ini. Gimana Bang? Markus 16. Markus 16. Markus 16 itu yang mana dulu? Karena di situ banyak jebakan-jebakan situ, Bang. Ya itu maksudnya yang mereka pakai itu kan meletakkan tangan lalu orang itu sembuh. Nah, yang di situ kan ada juga minum racun maupun tidak akan mati asal percaya dia. Itu ini Bang. Yang berbisa. Itu sudah sering saya uji dan mereka melilit lidah kalau itu. Tapi kalau di Yohanes 8:51 mereka nggak bisa lolos. Barang siapa menuruti firmanku, dia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Orang Kristen pada bermatian mengalami maut. Berarti mereka memang betul-betul manusia yang tidak percaya kepada sabda Yesus. Kan Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya perkataanku, dia tidak akan mati selama-lamanya. Nah, Kristen ini bermatian, berarti mereka tidak percaya perkataan Yesus. Ya, berhenti, Kan gitu. tutup mulut Juma. Oke, baik. Saya moderatornya Bu Uti ya. Nggak ada yang lebih kuat dari Bu Uti. Kecap bangun, kecap ngecap. Ngecapnya nggak laku. Udah ini aja debat aja sama saya sini, enak aja kamu tuh ngajarin. Oke. Datanya di mana Yesus mengatakan ya indikasi ciri-ciri orang-orang yang akan menempati tempat terendah di kerajaan Tuhan alias neraka. Waktu dan tempat saya persilakan. Sebentar, pakai itu dong, pakai. Oh, masih sebentar. Saya panggil, saya naikin dulu ya. Aja yang lebih hebat Bu, yang lebih kuat. Ya, mereka bisa Mbak Noni sebentar ya yang mau jadi itu ya. Wah, ada Mozart nih. Ada timer, ada moderator ya Bu Uti. Kalau bisa ini, kalau bisa siapa? Kalau bisa Sofiatu bawa ke sini. Bu Sofia tuh nggak suka sama Pak Juma, dia itu alergi. Pak Juma itu. Ya, dia berani karena dia tidak bisa asumsi kalau ada Bang Suma. Nah, Pak Juma bukan begitu. Dia levelnya nggak levelnya Pak Juma, dia levelnya lebih tinggi dari Pak Juma. Dia nggak mau turun. Iya. Ini turun level dia. Buang-buang energi ngelayanin Pak Juma. Ngerti nggak? Ya, anggap saja begitu Bu. Ya memang begitu. Masalahnya ilmunya nggak ada Bu. Bu, Sofiatul itu punya ilmu apa dia? Saya berani diadu dengan dia Bu. Kok pas pakai timer tapi. Benar ya, kalau kamu Iya. Saya itu ya. Saya sudah bertahun-tahun tantang dia itu. Pura-pura aja dia nggak tahu itu. Konten saya monolog untuk nantang dia itu udah bertaburan, tapi dia selalu menghindar dari saya. Dia tahu saya siapa. Bu Sopi tahu saya siapa. Makanya dia nggak berani. Sampaikan ke dia. Pak Juma emang siapa? Tanya aja Bu Sopi. Dia tahu itu. Terlalu ini membual. Ya, Sekarang siapa yang menghindar siapa? Kan gitu. Itu dulu faktanya. Siapa yang menghindar siapa? Setiap saya ada pasti dia kesurupan kayak ini, kayak ada banyak ini. Kalau saya ada. Tidak melayani debat karena mungkin dia pikir nggak level lah gitu. Itu saja. Atau bukan begitu. Bukan begitu. Maling itu paling takut sama polisi. Itu Kata intinya di situ. Sama polisi. Dia Iya, maling. Yudas itu paling takut sama tentara Romawi, Bu. Bukan polisi. Kamu ini. Buka room sama dia sama saya. Kalau memang berani, Ibu sampaikan ke dia. Saya nantang dia dialog. Pakai timer tapi. Nggak berani. Itu baru hebat. Berani dia. Kenapa? Semua asumsinya, fitnahannya dalam Al-Quran atau hadits itu dibantah oleh Bang Suma karena dia ngawur itu. Jadi itu andalannya Supiatun itu. Gak bisa dia bukti. Gak usah kita bahas dia Bang. Percuma pun dia cuman remeh-remeh dia. Cuman Pak Juma tuh nggak bisa bahas. pemakan remah-remah, dia nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya. Oke. Mungkin ketimbang kita ngebahas orang yang nggak ada, yang nggak penting itulah, kita langsung. Yang takut sama Bang Suma bilang gitu, Dad. Ya, siapa ini? Jadi 2 lawan 2 ya. Di sini Pak Safudin sama Pak Juma, saya dengan Pak Ali Furu. Ya, saya mau patahkan ini Satan Pak Juma ini. Oke, saya moderator ya. Oke, saya moderator. Makanya sih. Enggak, ini Pak Juma 2 aja supaya adil. Selamat siang Pak Ali atur aja, Furu. Bu. Pak Mozart.
Bang Zuma sendiri kalian berlima pun nggak apa-apa Buti, terserah kalian lah Buti. Ya, selamat siang. Ya, sama-sama ya Pak ya. Ini kita hadapi Pak Juma ya penyesatannya. Kita tabuk ya. Sebelum lanjut Bu, semua asumsi Pak Suma bisa saya bantahnya dengan 2 ayat dalam Alkitab. Iya. Yang tadi Pak Suma. Iya, jadi silakan aja Pak Suma. Silakan berasumsi, saya akan tanggapi dan Ibu Uti. Silakan. Ya, ini Oke, Mbak baik. Kamelia mau jadi moderator kali ya, Mbak Kamelia atau siapa mau jadi moderatornya? Oke. Ketika Anda menarasikan Bang Zuma berasumsi, nanti netizen yang melihat ini silakan nilai sendiri ya siapa yang berasumsi di sini, asumsi liar. Oke, kita tonton ya akrobat mereka nih, Bu Uti sama si Mozart Ali itu ya, itulah. Oke, silakan lanjut. Oke. Ya, saya ngangkat data yang tadi ya, bahwasanya siapa di antara 2 golongan ini yang akan ditempatkan oleh Yesus di neraka berdasarkan pengajaran Yesus. Tempat terendah di kerajaan Tuhannya Yesus itu akan diduduki oleh siapa menurut Yesus. Itu aja dulu poinnya. Apakah Islam yang kemudian akan menempati tempat terendah di kerajaan Tuhan menurut Yesus nih ya, atau justru Kristen? Nah, itu poinnya. Silakan kasih data argumen terkuat Ibu Uti dan Saudara Mozart Alfuru sebelum saya blender. Silakan. Ya, Yesus mengatakan. Silakan berikan tanggapan Bu Uti. Sebentar Bu Uti, saya kan moderator. Oke, sebelum ini hargain moderator Bu Uti ya. Meskipun ini room Bu Uti, saya berhak di sini untuk ini. Oke, silakan berikan tanggapan dari pernyataan Bang Zuma, dari Bu Uti atau Pak Mozart Alifuru ya. Mau ladies first dulu ya. Silakan Bu Uti. Ya, apa yang menduduki tempat paling rendah di dalam kerajaan neraka? Ya tentu saja Pak Juma, ya kan? Karena Alkitab jelas-jelas mengatakan ya bahwa Pak Juma ini adalah pemimpin penentang penguasa yang telah menebus Pak Juma. Ya, Pak Juma itu sebetulnya telah ditebus ya di kaki salib Yesus ya dulu sekali ya, tetapi Pak Juma menyangkalinya, menentangnya, bahkan mengolok-olok. Ya, Alkitab mengatakan memang pemberitaan salib adalah kebodohan bagi orang yang akan binasa seperti Pak Juma ini. Tetapi bagi kami ya pemberitaan salib merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan kami ya. Kami selamat karena darah Yesus telah tercurah buat kami. Pak Juma ya adalah orang yang mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi yang akan binasa itu Pak Juma ya, betapapun sekarang Pak Juma, karena Pak Juma didukung oleh begitu banyak orang ya, karena walaupun Pak Juma tepu-tepu gitu kan, seleweng-seleweng gitu, tetapi orang mengiyakan saja dan Pak Juma merasa di atas angin. Tetapi akhir dari kehidupan Pak Juma, memang Pak Juma akan akan mendatangi kebinasaan gitu loh ya. Itulah dia. Silakan Pak Alifuru. Oke, silakan Pak Mozart, silakan. Ya, aku singkat aja, di Wahyu 20 sudah jelas. Kita ambil dari Wahyu 20 ayat keempat, itu bahwa orang-orang yang bersaksi bahwa Yesus adalah firman akan bersama-sama dengan Yesus. Mereka dibangkitkan pertama untuk memerintah bersama-sama di kerajaan 1000 tahun. Nah, itulah kebangkitan pertama, orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah firman Allah. Nah, ketika kebangkitan kedua, yaitu Pak Suma dan teman-teman di ayat ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-14 Wahyu 20, dikatakan dibangkitkan untuk dihukum. Jadi sudah jelas dalam kitab ini penampakan akhir zaman yang dilihat Yohanes dalam Pulau Patmos yang ditunjukkan langsung kepada Tuhan, sudah sangat jelas bahwa kami orang Kristen akan mendapat kebangkitan pertama dan bersama-sama dengan Tuhan kami selama 1000 tahun memerintah di bumi. Setelah itu barulah kebangkitan kedua. Nah, itu baru Pak Suma, iblis dan lain-lainnya dibangkitkan untuk apa? Untuk dihakimi dan dihukum hidup kekal di neraka. Ya, itu penglihatan dalam surga dalam kekristenan, jelas dalilnya. Silakan Pak, itu aja singkat. Oke, baik. Terima kasih Pak Mozart. Silakan Bang Zuma. Baik. Harapan sih boleh. Harapan boleh, hayalan boleh, asa boleh. Ya, mimpi juga boleh. Tapi kalau hanya sebatas mimpi, apalah gunanya? Satu,
Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12 nomor 48. Di sini Kristen sudah nggak lolos. Kristen di sini pasti hancur dia di sini. Apa kata Yesus? Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku. Ini perkataan perkataan Yesus yang mau diterima, bukan perkataan pengarang kitab Wahyu di Pulau Patmos yang adalah Markus. Ingat sekali lagi, yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, bukan perkataan penulis kitab Wahyu ya. Dia sudah memiliki hakim, yaitu perkataan yang telah kukatakan. Perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul di akhir zaman nanti, pertanyaan terkait dengan apa? Perkataan-perkataan Yesus, baik yang ada di Al-Quran maupun yang ada di kitab saudara. Yohanes Pertanyaan berapa? pertama, Kok nggak ada? Saya buka Yohanes berapa? Kok nggak ada nih? Yohanes 12 nomor 48. Yohanes 12 butir 48. Kagak Oke. ada. Oh, Yohanes. ada. Yohanes 12 butir Jangan ragukan, 48, Bu. Budi. Jangan ragukan saya, Bu. Lalu Begitu, kemudian Bu, kita Bang mundur Juma ya. kemudian. Yohanes 12 butir 48. Ya, kita mundur 1 menit lagi ya. Kita mundur. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat? Ini perkataan siapa? Yesus. Ini akan menjadi hakim nanti. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan demikian itu kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di kerajaan langit. Itu poinnya. Ini poin yang harus diwanti-wanti oleh teman-teman Kristen. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di kerajaan langit. Tempat terendah itu neraka. Kira-kira ketika Anda masuk ke penghakiman Yesus, berdasarkan Yohanes 1 nomor 48, Anda ditanya, kenapa engkau tidak menjalankan hukum Taurat? Kata Paulus, engkau telah membatalkannya ya Yesus. Yang menjadi hakim perkataan Paulus atau perkataan saya di dalam kitab saudara. Disitulah saatnya kalian semua akan terengah-engah dan akan digiring, enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Silakan Anda bantah. Oke, Ya. silakan. Saya duluan apa Buti, Bu? Ya, silakan, Saya sedikit Pak. aja, Buti. Ya. Ya. Ternyata seperti yang teman-teman Kristen katakan, saya baru menyadari betul bahwa memang Bang Suma ini mencomot ayat tanpa tahu konteks ayat itu. Nah, di sini saya akan jelaskan. Bang Suma mengambil Yohanes 12 ayat 47. Lalu kenapa Bang Suma tidak melihat ayat ke-44-nya? Yesus berkata harus percaya kepadanya, jika melihat dia telah melihat Tuhan. Yesus mengatakan dalam ayat ke-46, dialah datang sebagai terang dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, baru ayat ke-47 yang Pak Suma ambil. Dan ayat ke-47 Yesus mengatakan jika kita tidak mempercayai apa yang Yesus katakan. Apa yang Yesus katakan di Yohanes 8 ayat 24 sudah sangat jelas. Yesus mengatakan jika engkau tidak percaya bahwa akulah Yahweh, sang pencipta langit dan bumi, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, jika engkau tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, sang juru selamat itu, kamu akan mati di dalam dosa. Nah, dan kamu akan dihakimi menurut firman. Firman apa? Kejadian sampai Wahyu. Kamu akan dihakimi dari Kejadian sampai Wahyu. Dihakimi bahwa engkau tidak percaya di dalam Taurat, Tuhan sudah memberikan Mesias, sudah menjanjikan seorang Mesias yang adalah dia itu sendiri. Seperti yang dia katakan di Keluaran 6 ayat 2. Yahweh berkata kepada Musa, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakannya. Di Yesaya 53 ayat 4 Tuhan sudah berkata, tetapi penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kita akan mengira Yesus terkena kutuk. Seperti nanti pasti Pak Suma lari ke Galatia, saya jelaskan sekalian. Kita akan mengira wah orang ini kena kutuk karena digantung di kayu salib. Tetapi Yesaya 53 ayat 4 jelas mengatakan kutuk kitalah yang diambil, dosa kita yang diambil. Dan untuk penebusan sudah sangat jelas di Taurat. Musa mengatakan bahwa ketetapan penebusan dosa harus dengan korban. Salah satunya korban domba. Nah, ketika Yohanes melihat Yesus, apa yang Yohanes katakan? Lihatlah, anak domba Allah. Anak domba Allah mengartikan apa? Yesus adalah korban persembahan yang dipersiapkan Allah untuk penebusan seluruh dosa manusia. Silakan ditambahkan Bu Uti.
Ya, jadi Pak Juma, kalau Pak Juma mengatakan bahwa Pak Juma bukanlah orang yang masuk neraka, tunjukkan saja di mana janji di dalam Quran Anda yang menyatakan bahwa Pak Juma itu akan masuk surga. Jangan lupa Maryam 71 ya, bahwa dari kalian semua akan mendatangi neraka dan neraka itu kekal, Pak. Ya, kalau Bapak mengatakan Bapak nggak mungkin masuk neraka, di kitab Bapak sendiri tidak ada jaminan untuk Bapak masuk surga. Di kitab kami, Bapak itu termasuk dalam kategori orang-orang yang memimpin orang-orang untuk menyangkali penguasa yang telah menebus Bapak. Di dalam Yudas 1 ya, di dalam Yudas 1 dikatakan, tetapi kepada dia yang telah mengutus, salah ini ya. Nih ya, Yudas 1 saya buka dulu. Ya, sebentar. Pak Juma berdua aja, jangan sendiri ya. Ya, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyeludup ke tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum, yaitu Pak Juma ya. Mereka adalah orang-orang fasik, yaitu Pak Juma, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, yaitu Pak Juma ya. Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus ya. Alkitab dengan jelas semua rasul-rasul menyatakan barang siapa yang menyangkal Tuhan kita Yesus Kristus, dia adalah para pemimpin yang menyangkal penguasa yang telah menebus Anda. Yang menebus Anda itu penguasa. Oleh sebab itu Yesus disebut Tuhan ya. Penguasa, dialah penguasa yang telah datang, yang telah menebus Anda, tetapi Anda menyangkalinya. Itu adalah pasti bahwa Pak Juma memang akan ke neraka dan di neraka yang paling bawah. Lalu Pak Juma bawa-bawa menggadang-gadangkan bahwa keselamatan itu hanyalah berdasarkan hukum Taurat. Tetapi Pak Juma salah ambil comot ayat lagi yang berbicara barang siapa meniadakan salah satu dari hukum Taurat itu, hukum Taurat yang mana dulu yang dimaksud? Hukum Taurat itu adalah gambaran bahwa tidak ada orang pun yang bisa selamat karena melakukan hukum Taurat. Gambaran menuju kepada Kristus. Nah, ini harus diambil secara keseluruhannya. Keseluruhannya adalah bahwa manusia tidak bisa selamat hanya karena melakukan hukum Taurat. Dan kalau ada orang yang mengajarkan seperti itu bahwa manusia bisa selamat dengan berbuat baik, dengan mencari pahala, lah itu Pak Juma. Dan itu artinya Pak Juma akan dilempar ke neraka gitu ya. Ya, silakan. Oke, terima kasih Buti. Silakan Bang Zuma. Iya, baik. Untuk saudara saya ya, siapa namanya yang tadi? Silakan Anda siapkan pembelaan Anda nanti untuk di penghakiman Yesus. Anda mengatakan saya comot-comot data gitu ya. Yang saya lihat, justru Anda lah yang kemudian comot-comot data di dalam kitab Anda sendiri. Kalau Anda membawa Yohanes 8, Bung, ya saya katakan jangan ambil satu data, ambil data yang banyak gitu loh. Jawab Yesus kepada mereka, biarpun aku bersaksi tentang diriku, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Kenapa? Aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Aku berdua. Aku tidak seorang diri, aku berdua. Dengan siapa? Dengan Dia yang telah mengutus aku. Apa buktinya Yesus berdua? Baca nomor 17-nya dari Yohanes 8. Dalam kitab Tauratmu tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Dua orang. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Aku dan Bapa adalah dua. Oke ya? Aku dan Bapa adalah dua. Jadi yang menjadi hakimnya, itu Yesus mengatakan aku tidak menghakimi seorang pun. Tetapi kalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu pasti benar. Kenapa? Karena aku tidak seorang diri. Aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Berarti Yesus tidak punya hak untuk menghakimi. Dia hanya didampingi oleh Tuhannya. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan, ya, wa iskala ya Musa, in kultu. Dikatakan di situ bahwa Dia maha suci, Allah itu maha suci. Tidak mungkin kemudian berkata, Yesus itu berkata sesuai dengan apa yang ada dalam dirinya, tapi Dia berkata sesuai dengan apa yang diperintahkan. Itu dalam Al-Quran itu sangat jelas dikatakan begitu. Ya,
A'anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan kepada Kristen? A'anta linnas takhizuni, sembahlah aku, jadikanlah aku Tuhan selain daripada Allah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqul ma laysa li bil haqq. Ya, maha suci engkau ya Allah, aku tidak akan mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Makanya dikatakan dalam kitab saudara Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Jadi kembali kepada siapa yang akan diusir oleh Yesus. Kalau Anda kemudian mengatakan Yohanes 12 nomor 48 itu adalah keliru, harus ngambil mundur dulu ke data-data berikutnya. Jelas di sana, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku. Oke? Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi percaya kepada Dia yang telah mengutus aku. Kenapa? Karena aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Apanya yang dilihat? Wujudnya? Bukan. Tapi ajarannya. Makanya jangan percaya kepada aku, tapi percayalah kepada perkataan yang aku sampaikan. Makanya dikatakan bahwa barang siapa menolak aku, dia tidak menerima perkataanku. Ia sudah punya hakimnya, yaitu firman perkataan yang telah aku katakan. Perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya. Jadi Anda sekarang menjadi Kristen itu bukan karena perkataan Yesus. Anda menjadi Kristen karena Anda telah mempercayai perkataan-perkataan orang yang mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Ingat sekali lagi, yang akan dilemparkan Yesus, ya, yang akan dilemparkan kelak nanti ke dalam neraka adalah orang-orang yang kemudian mengajarkan bahwa hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Dan itu hanya diimani oleh teman Kristen. Kelamaan Pak Sebentar Juma. sebentar Bu Buti, di sini kan ada moderator Buti ya. Bang Ya. Zuma sendiri, Buti kan berdua. Tolong kasih waktu yang sedikit luang buat Bang Zuma Ya. untuk menjelaskan. 30 detik. Karena Buti berdua ya Buti. Saya sebagai 30 detik. moderator harus adil di sini. Nanti saya Oke? kasih kesempatan saya kasih kesempatan saya juga dong. Ya, Oke. boleh. Mau 3 orang, mau 4 orang, boleh. Di dalam Al-Quran, jaminan keselamatan untuk umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sangat jelas. Tilkal jannatul lati nurith min ibadina man kana taqiyan. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Silakan, tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengusir orang Islam. Yang ada diusir itu adalah orang Kristen. Lanjut. Ya, saya dulu Oke, ya. baik, silakan, Bu. Saya dulu sama Pak Juma ya. Sabar ya Pak Ali Furu ya. Jadi Pak Juma memang jelas ya, kita sudah membuktikan orang-orang Kristen yang membaca Alkitab memang sudah membuktikan. Bahkan ayat-ayatnya yang sudah begitu jelas, barang siapa menuruti perkataanku, dia menuruti perkataan Bapa. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa, itu udah jelas ya, karena Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ya, saya akan buka saja di dalam Yohanes 8 ya, yang dimaksud oleh Pak Juma di sini ya adalah bukan seperti yang tertulis di dalam Alkitab ya. Alkitab Yesus mengatakan di sini ya, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah. Yesus adalah utusan ya yang berasal daripada atas. Ini ya inti dari konteks Yohanes 8 ini, mari kita baca ya. Yesus pertama mengatakan ya, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Yesus mengaku bahwa dialah pengutusnya itu juga ya. Di dalam konteksnya ayat 8. Lalu Yesus mengatakan bahwa ya Yesus memang bersaksi tentang dirinya sendiri dan juga Bapa. Karena apa? Karena Bapa di situ dikatakan oleh Yesus di dalam ayat 42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Nah, itu dari Bapa. Ya, Yesus keluar dan datang daripada Bapa, dan ayat ini ditulis oleh Rasul Yohanes, dan Rasul Yohaneslah yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Lalu di dalam konteksnya ayat Yohanes ini yang tidak Juma, dia pura-pura tidak tahu, bahkan dia lupa-lupakan, adalah bahwa Yesus sendiri mengaku ya, sebelum datang sebagai utusan dia sudah ada ya, sebelum Abraham itu jadi dia sudah ada ya. Dikatakan begini ya, dikatakan aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau telah kerasukan setan ya. Lalu dikatakan gini ya,
Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ya, ini dia, sebelum Abraham jadi dia sudah ada. Lalu dia mengatakan di dalam Yohanes 8 itu, bahwa dia itu datang dan berasal dan keluar dari Allah Bapa itu. Lalu dia juga mengatakan bahwa sebelum Abraham jadi dia sudah ada. Dan kamu Pak Juma, kata Yesus, kamu itu berasal dari bawah, ya. Dan barang siapa yang tidak mengikuti perkataan Yesus, kamu tidak memperoleh hidup yang kekal. Nah, ini inti pengajaran dari Tuhan Yesus. Saya sudah bukakan, jadi apa yang kamu ngoceh-ngocehkan itu ngawur adanya gitu loh. Nah, lalu kamu mengatakan bahwa di dalam keislaman ada penyelamatan dari Allah semata, tetapi ya itu berkontradiksi dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Anda selamat ketika Anda harus mendatangi neraka? Buat saya, mendatangi neraka itu ya adalah masuk neraka, ya. Bukannya selamat, karena bukannya masuk neraka itu bukan sekedar kamu dicocolin dengan asap rokok, ya. Kamu digoreng di sana, Pak, ya. Mau sedetik, 2 detik kamu digoreng di sana. Dan saya tidak mempercayai ada agama yang justru ya mengajarkan dan menjanjikan Anda untuk masuk neraka. Wah, itu mengerikan sekali, itu bukan dari Tuhan. Oke, Bu Uti, saya rasa cukup Bu Uti ya, kepanjangan karena berbagi waktu dengan teman-teman Bu Uti. Tapi saya minta tolong Bu Uti naikkan satu muslim ke Komal Bu Uti. Ini permintaan dari teman-teman di bawah ya, di tapping untuk naikin Tuan Moto. Silakan kirim permintaan ya, Bang Moto ya, untuk menemani kami semua di sini. Silakan lanjut. Bang Mozart atau Mbak Cemilah, silakan. Jadi gini aja Pak ya, Bapak kasih waktu 6 menit, 3 menit masing-masing, kan ini udah ada Pak Moto ya. Pak Saya Moto tidak pegang timer Bu, saya tidak pegang timer ini. Ya semuanya 3 menit aja, lihat aja di atas. Oke, siap. Oke, jadi berbagi ya. Oke, ya, 3 menit semuanya. Oke. Karena kalau tidak dikasih waktu Bu Uti bakal panjang khotbah gitu di situ kan. Oke, silakan Pak Mozart, silakan. Mau nambahkan, silakan. Ya, Mozart berhenti di 38. Iya, saya tambahkan sedikit aja. Seperti yang saya katakan tadi, memang Bang Suma ini mengambil ayat tanpa dia paham. Nah, ketika dia mengangkat ayat bahwa Yesus mengatakan Bapa menyertai Yesus, di situ dia mengangkat bahwa mengidentifikasi ada 2 oknum. Nah, karena Pak Suma tidak pernah membaca Yesaya 55 ayat 11 yang bunyinya, firmanku yang keluar dari dalamku akan melakukan semua kehendakku dan tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Konsep ketuhanan kita beda. Konsep ketuhanan yang Bang Suma anut adalah konsep ketuhanan matematika. Jika satu piring di dapur kita pindahkan ke ruang tamu, piring itu sudah berada di ruang tamu, tidak lagi berada di dapur. Makanya mereka tinggal berbolak-balik di dalam konsep ketuhanan matematika ini. Tetapi konsep ketuhanan kekristenan adalah konsep ketuhanan metafisika. Tuhan yang maha hadir. Tuhan bisa berada di berbagai macam tempat dalam waktu yang bersamaan. Tuhan bisa menolong Bang Suma di Jakarta dengan saya di Maluku dalam waktu yang bersamaan, detik yang bersamaan, karena Tuhan maha hadir. Itulah definisi maha hadir. Bukan tidak mampu hadir di mana saja dalam waktu yang bersamaan. Dan Bang Suma tidak mengerti apa itu Mesias bin Yusuf dan Mesias bin David. Ketika Yesus mengatakan aku datang bukan untuk menghakimi, dia masih datang menjadi Mesias bin Yusuf. Itu di Yesaya 63 ayat 8 sampai 9 yang mengatakan Yahweh sendirilah yang akan menjadi juru selamat manusia. Nah, tapi dia akan datang juga untuk menghakimi, menjadi seperti Yesua bin David. Itu merujuk kepada Daniel 7 ayat 13-14. Daniel mendapat penglihatan bahwa dia melihat Tuhan seperti seorang anak manusia dari langit datang dengan seluruh kemuliaannya, didampingi malaikat-malaikatnya untuk datang menghakimi manusia. Makanya ketika para ahli Taurat bertanya kepada Yesus, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah yang hidup itu? Apa Yesus katakan? Engkau sendiri telah mengatakannya, dan engkau akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan dengan segala kemuliaannya. Yesus mendeklarasikan bahwa dialah Mesias bin Yusuf yang dikatakan di kitab Daud tadi, kitab Daniel tadi, Daniel 7 ayat 14, 13-14.
Waktuku habis ya. Silakan Pak. Maaf. Coba Sudah 12 saya jawab. mencoba menanggapi ya Mozat Alifuru ya. Dalam surat An-Nisa disebutkan, An-Nisa 171 disebutkan, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimat yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapanmu itu, lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci, Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah. Dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Nah, di sini kan jelas kalian ahli-ahli kitab itu sudah melampaui batas. Di mana melampaui batas? Rasul-rasul Allah, terutama Isa putra Maryam, kalian anggap Tuhan. Ini kan sudah melampaui batas. Di sini kesalahan kalian. Paham tak? Mozat. Ya. Halo? Nanti baru waktuku tanggapi. Janganlah Bu. Silakan kalian dulu. melampaui batas. Jadi sekarang ini kalian sudah sangat melampaui batas. Isa putra Maryam sendiri tidak pernah menganggap dirinya Tuhan. Ya toh? Oke, cukup ya, Bu Kamila ya. Oke, Ya, Pak sebentar Buti, ini bukan waktu Buti. Kita kan bergiliran nih tadi dari Kristen Ya, Buti sama Pak Mojot kan sudah. Sebentar Saya dulu Buti, saya sebagai moderatornya kan di sini, saya mengatur jalannya diskusi hari ini ya. Silakan Bang Zuma atau Bang Moto, silakan. Iya. Oke, baik. Nah, yang pertama, siapa melihat aku, melihat Bapa? Ini apa ini maksudnya? Apakah berarti siapa membunuh aku, menampar aku, meludahi aku, menyeret aku, itu sama menyeret Bapa, membunuh Bapa? Emang betul Bapa itu pernah dibunuh? Enggak kan? Berarti jangan kemudian Anda itu mengambil satu data di kitab saudara yang berakibat nanti akan diusir, Anda itu akan dihakimi oleh Yesus. Kenapa? Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi yang berbicara ini siapa? Yesus. Dilihat rupanya enggak dilihat. Suaranya didengar enggak? Didengar. Dia Bapa atau bukan? Bukan. Jadi hati-hati teman-teman Kristen, hati-hati. Kalian akan diusir. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Apalagi ini? Lelucon apa lagi ini? Ini pernyataan Yesus, baca di dalam Yohanes 1 nomor 14. Kemuliaan yang diberikan kepadaku. Jadi Yesus itu menerima kemuliaan. Yang ada sebelum Abraham ada itu kemuliaan Tuhan yang dipersiapkan untuk Yesus. Apa pembuktiannya? Baca Yeremia 1 nomor 5. Sebelum aku membentuk engkau di rahim ibumu, wahai Yeremia, aku telah mengenal engkau. Jadi Yeremia sebelum dikandung itu sudah ada. Yeremia sebelum dikandung ibunya, dia sudah dikenal oleh Tuhan. Berarti manusia yang dipersiapkan untuk menjadi nabi, menjadi rasul utusan Tuhan, itu sudah ada sebelum mereka itu dilahirkan. Bukti Yeremia ini. Salomo, Amsal 8, sebelum langit ini digariskan, aku sudah ada bersama dengan dia, sang Tuhan. Enggak ada apa-apanya. Lalu kemudian ada lagi yang mendatangi neraka. Waduh, celaka kalau ayat itu yang Anda Ibu ambil, Bu Uti. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan summa nunajjil ladzina taqaw wa nazaruz zalimina fiha jithiyya. Kalaupun Anda memahami semua manusia, apa umat Islam akan masuk ke neraka, ingat, ayat itu menceritakan tentang seluruh umat manusia. Semua manusia, sejak Adam diciptakan sampai kemudian manusia paling akhir nanti. Wa im minkum illa wariduha. Minkum ini artinya anak keturunan Adam. Kalau Anda masih merasa keturunan Adam, maka semua akan mendatangi neraka. Kalau Anda ingin memahami surah Maryam ayat 71 ini. Tetapi Allah mengatakan apa? Summa, kemudian nunajjil ladzina taqaw. Kami mengeluarkan, kami menyelamatkan orang-orang Islam di dalamnya dan membiarkan orang-orang kafir
berada di dalam neraka kekal secara berlutut di dalamnya. Selesai. Sementara kitab Anda, Markus 9:49, semua orang Kristen akan digarami dengan neraka. Catat, itu bonus buat Ibu. Ya, Markus udah, 9 nomor 49. 3 menit tadi mulai 40. Udah. Saya lihat tuh. Oke, Sekarang- sedikit lagi. Satu lagi buat teman kita yang Alipuru. Ada 2 oknum yang Anda katakan. Siapa bilang Anda ingin lari dari hitungan-hitungan matematika? Nggak bisa. Yesus sendiri mengatakan aku dan Bapa adalah 2. Itu hitungan, Bung. Mana buktinya Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah 2? Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun, kata Yesus. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Kenapa? Sebab aku tidak seorang diri. Tolonglah, gunakan akal sehat. Kalau aku tidak seorang diri, berarti aku lebih dari seorang. Kalau aku lebih seorang, berarti itu hitungan. Kalau itu hitungan, berarti bilangan. Udah. Ingat, Yesus dan Bapa adalah 2. Tahan, Bu, tahan. Sabar. Udah. Yesaya 55 nomor 11 itu tidak ada kaitannya dengan Yesus. Justru Yesaya 55 nomor 11 itu mengukuhkan bahwa Yesus itu ciptaan. Apa pembuktiannya? Gabriel datang kepada Maria. Maria, Tuhan yang Maha Kuasa, yang berkuasa atas segala sesuatu, mau agar engkau hamil. Bu, ini roomnya Ibu loh. Ini roomnya Ibu loh. Mau agar engkau hamil, wahai Maria, dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Apakah terjadi atau tidak? Terjadi. Berarti apa yang keluar dari Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, pasti terjadi. Maka lahirlah Yesus dari kehamilan Maria. Ya, pahami itu teman-teman. Sekali lagi, Yesus akan mengusir teman-teman Kristen. Pahami itu. Silakan. Terima kasih. Cukup Bang Zuma ya. Terima kasih Bang Zuma. Silakan Bu Uti. 5 menit Pak Juma. Enak aja. Ronta-ronta daripada Bu Uti ya. Silakan Bu Uti. Pak Juma, udah Pak Juma. Saya bilang udahlah, sebagai orang Kristen kami bilang udah Pak Juma, jangan terus tambah dosamu ya. Jelas Pak Juma memang comot-comot ayat Pak Juma. Ya, di dalam Yohanes ya. Kamu mengatakan bahwa Yohanes 5 ayat 37, saya mau kasih unjuk ya. Yohanes 5 ayat 37 itu pun Anda juga salah paham ya. Mari saya baca. Mari kita baca ya, kita buka aja ya supaya kita bisa melihat terang benderang penyelewengan yang dibuat oleh Pak Juma. Bahkan ketika Pak Juma membaca ayat yang terang benderang menyatakan kebenaran, itu masih bisa dia plesetkan. Ya, jadi ini aduh kasihan ada roh apa nih dalam diri Pak Juma ya. Ini saya mengatakan gini ya, mari kita baca ya Yohanes 5 ayat 37 ya. Yesus mengatakan gini ya. Bapa yang mengasihi aku, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah. Ya, tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Ini bicara kepada orang Yahudi, ya, orang-orang Farisi yang sedang mengetes Tuhan Yesus itu. Lalu orang-orang ini dikatakan oleh Yesus, kalian itu nggak kenal Tuhan, ya, dikatakan kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Ini untuk orang Farisi, menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, kitab suci yang dimaksud di situ, yang disodorkan oleh orang Farisi itu adalah kitab Taurat, ya, kitab Perjanjian Lama, ya. Dan Yesus telah mengatakan, kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, menubuatkan tentang aku, tetapi kamu, Pak Juma, tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi Elohim itu tidak dikenal, tidak bisa dilihat ya, dan suaranya tidak pernah mereka dengar. Itu adalah untuk orang Farisi yang nggak kenal Tuhan, ya, mencari-cari, membaca-baca kitab suci, tetapi nggak tahu Dia itu siapa, bagaimana Dia. Itu maksudnya. Bahkan Yesus mengatakan, sudah mengkonfirmasikan bahwa kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, tetapi kamu nggak mau datang kepadaku untuk mendapatkan hidup yang kekal. Ini konteks ayatnya. Ngapain Anda seleweng-selewengkan? Kami punya ayat yang secara seluruh ya, konteksnya itu secara seluruh. Ya, lalu Anda mengatakan bahwa Abraham itu jadi ya, sebelum itu dalam hal apa tadi ya? Dalam hal kemuliaan Anda mengatakan, tetapi maaf ya, mari kita membacanya ya. Lagi-lagi kamu salah. Yesus mengatakan Abraham telah bersuka cita karena dia telah melihat hariku ya. Abraham bapamu bersuka cita, ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya
Dan ia bersukacita. Yesus mengatakan bahwa Abraham itu pernah melihat Yesus. Ini konfirmasi langsung dari Yesus. Bukan soal kemuliaan, bukan sebelum dia ada di dalam, sebelum menjadi Abraham itu kemuliaannya, bukan. Tetapi memang Yesus itu sendiri, ya. Di dalam Kejadian 18 itu kamu baca, ya. Perjumpaan Abraham dengan ketiga sosok itu. Mari saya bacakan, ya. Yesus mengaku bahwa di sinilah dia, ya. Abraham itu melihat dia di sini. Ya, bukan soal kemuliaan, bukan soal hikmatnya Anda gadang-gadangkan di dalam Salomo. Ya, hikmat itu memang ada jauh sebelum dia datang. Itu bicara tentang hikmat. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbamtin, ya. Kemudian Tuhan Tuhan Yod-Heh-Vah-Veh menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbamtin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat tiga orang berdiri, ya. Jadi ngawur ya Pak, ya. Jadi jangan pakai ayat orang deh, ngawur Pak, ngawur. Ya, silakan Pak. Sudah lewat 3 menit ya. Silakan Pak Mozat, silakan Pak Mozat. Iya, lagi-lagi saya mengulanginya Pak Suma. Pak Suma mengambil ayat tapi tidak tahu konteks. Saya kasih contoh. Tadi Pak Suma mengambil Bapa memberikan kemuliaan kepada Yesus. Teman-teman di typing semua dengar, Bapa memberi kemuliaan kepada Yesus. Ketika kita membaca Yesaya 48 ayat 11, saya harap Pak Suma baca. Yesaya 48 ayat 11, Yahweh mengatakan dengan jelas, aku tidak akan membagikan kemuliaanku kepada siapapun itu, kepada utusan, kepada nabi maupun patung. Tuhan tidak akan membagikan kemuliaannya kepada siapapun itu. Dan Yesus mengatakan dengan jelas, ya Bapa permuliakan aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Dan jika Tuhan tidak akan membagikan kemuliaannya kepada siapapun, berarti Yesus adalah Tuhan itu sendiri, Pak. Itu sudah sangat jelas. Dan kembali ke Yesaya 63 ayat 8-9, Yahweh sendiri yang akan menjadi juru selamat, bukan duta, bukan utusan. Saya tambahkan tadi yang Ibu Uti katakan, Yesus itu sudah berada sejak dari zaman dahulu. Kejadian 6 ayat 4 mengatakan dengan jelas bahwa Adam dan Hawa mendengar bunyi langkah kaki Tuhan. Itu bunyi langkah kaki siapa? Tidak mungkin bunyi langkah kaki Bapa. Keluaran 33 ayat 11, Musa berbicara langsung dengan Tuhan, saling berhadapan satu sama yang lain, seperti seorang teman berbicara kepada temannya. Apakah Musa berbicara dengan Bapa? Tidak mungkin, Bapa itu roh. Tapi di situ ditulis Musa berbicara dengan Tuhan. Tadi juga Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Jawabannya ada di 1 Samuel 3 ayat 21. Tuhan menampakkan diri kepada para nabi melalui perantaraan firman-Nya. Perantaraan firman-Nya. Apakah firman itu diciptakan menurut Pak Suma? Apakah firman itu baru ada, baru diciptakan? Firman dalam kekristenan, dalam Alkitab adalah logos, pengetahuan Allah, suara Tuhan. Jika firman diciptakan, berarti Tuhan pernah bisu. Tuhan pernah tidak mempunyai pengetahuan, tidak pernah berlogika, tidak mungkin. Seperti Pak Suma memiliki daging, memiliki roh. Roh Pak Suma bisa dibedakan mana rohnya, mana daging. Tetapi apakah Pak Suma adalah jiwa Suma? Ya, silakan. Oke, baik, waktu habis. Terima kasih. Dari Muslim mau dimulai dari Bang Zuma atau Bang Moto, silakan. Halo. Ya. Bang Moto, Bang Zuma, silakan. Iya. Silakan. Yang pertama ya, justru ibu lah yang kemudian memelintir data di dalam kitab ibu sendiri. Yohanes 5 nomor 37 itu sangat jelas menerangkan itu. Bapak tidak bisa kamu dengar suaranya, wajahnya tidak bisa kamu lihat. Mau diapai lagi? Dan Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Jelas datanya yang saya kasih di Yohanes 5 tadi itu bukan Yohanes 14 itu, bukan main-main data itu. Makanya ku bilang siap-siaplah kalian akan dihakimi. Yohanes 8 mengatakan, aku dan Bapa adalah dua. Aku tidak seorang diri. Berarti kalau aku tidak seorang diri itu berarti lebih dari seorang. Kalau lebih dari seorang berarti tidak sendiri. Makanya dikatakan kamu tidak akan bisa melihat Bapa. Bahkan Keluaran 33 22 nomor 30 dikatakan tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Tapi apa yang terjadi terhadap Yesus? Bukan cuma dilihat malah dibunuh. Kebalikan. Tuhan gak bisa dilihat. Kenapa? Setiap orang mau melihat pasti orang itu mati. Tapi melihat Yesus, Yesus yang mati. Kebalik. Makanya siap-siap diusir. Siap-siap akan digoreng nanti di neraka. Itu satu. Lalu kemudian saudara Alip ini Anda belajar berapa tahun di Kristen?
kemuliaan hanya untuk Yesus. Itu bohong. Itu dusta. Kenapa? Baca kitabnya orang Yahudi. Keluaran 16 nomor 10. Ya, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Tuhan memberikan kemuliaannya ke awan. Keluaran 24 nomor 16. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Tuhan memberikan kemuliaan ke gunung. Jadi jangan selalu Anda membawa data-data kalau Anda nggak belajar. Nanti dihantam sama Bang Suma dengan data yang ada dalam satu kitab yang Anda imani. Tolong. Tema kita adalah siapa yang akan digoreng di neraka menurut ajaran Yesus. Anda tidak bisa membantah itu. Lalu kemudian Anda mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan seterusnya. Bung, tolong plototin Mazmur 33 nomor 9. Tuhan mengatakan kalau dia memerintahkan semuanya jadi. Kalau dia mau tinggal memerintahkan. Dia mau menciptakan Yesus, tinggal memerintahkan Maria untuk hamil. Hamil enggak Maria? Hamil. Jadi enggak Yesus? Jadi. Kok jadi Tuhan dia sekarang? Kan di awal saya katakan, di dalam Matius 5 nomor 19, Yesus mengatakan, barang siapa yang menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat terendah. Apakah Kristen ini mengabadikan hukum Taurat? Enggak kan? Berarti di mana Anda nanti? Di kerajaan terendah di langit. Apa itu? Neraka. Yesus mengatakan di dalam kitab saudara, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik iota hilang dari hukum Taurat. Percaya nggak perkataan Yesus itu? Harus percaya. Kenapa? Karena perkataan Yesus itulah yang akan menjadi hakim. Ya, Pak. Aku bukan Bapak. Pahami itu. Yesus ketika memanggil Bapak, itu sedang memanggil ayahnya, memanggil papinya, atau memanggil penciptanya. Itu dulu yang Anda harus pahami. Supaya Anda sadar bahwa Yesus akan mengusir. Yesus akan menempatkan saudara-saudara di tempat terendah di dalam kerajaan langit. Apa itu? Neraka. Pahami itu. Silakan. Mungkin aku izin dulu. Aku duluan aja sedikit aja Buti. Ya, silakan. Lanjut Bang Moto. Ya. Jadi gini, sudah dijelaskan ya, sangat gamblang oleh Bang Zuma dalam Perjanjian Lama bahwa ketika Tuhan turun nanti manusia yang mati, tapi di dalam Perjanjian Baru, nah ini kebalik, Tuhannya turun, Tuhan yang mati gitu, bukan manusia yang mati. Terus tadi Buti itu membawakan bahwa Bapak dan aku adalah satu. Satu dalam apanya? Harus lebih jelas. Jadi Bapak itu sama kayak Yesus gitu, berambut pirang, bermata biru, berjambut panjang gitu. Apa seperti itu? Enggak seperti itu kan pemahamannya kan? Apakah kesatuannya itu dia melekat terus selamanya? Berarti konsekuensi logis ya dari hal ini adalah Bapak juga mati di tiang salib. Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Dan saya setuju ya tadi si Mozart ini bilang bahwa di dalam Yeshayahu bahwa Tuhan tidak akan membagikan kemuliaan terhadap utusannya. Betul. Karena di Yesus itu bilang dalam Yohanan 13 nomor 16, aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jadi ada gap di sini, ada strata di sini antara seorang hamba dan Tuhan, seorang utusan dan yang mengutus. Lebih tinggi yang mengutus dibanding utusan. Paham ya sampai situ? Terus tadi juga si Mozart itu membawa Keluaran 6 ayat yang ketiga. Saya bingung, masih aja ya terjemahan kayak begini dipakai gitu ya. Nih, saya bacakan. Wera el Abraham el Ishak wel Yaakov bel Sadai. Ushmi Yudeva velo nodati lahem. Ya, pahami di sini. Jadi Abraham, Ishak sama Yaakov itu mengenal Tuhan dengan nama apa? El Sadai. Ya. Ushmi Yudeva ve dengan nama Yudeva ve lo tidak nodati mengetahui. Ya nodati ini akar katanya yada, mengetahui. Lahem, mereka tidak mengetahui. Mereka ini siapa? Abraham, Ishak sama Yakov. Mereka mengenal nama Tuhan dengan apa? El Shaddai. Ya. Yang Yudhevave aja mereka tuh nggak mengenal. Menurut Keluaran 6 nomor 3, ya. Kamu jangan bawa-bawa kayak gitu.
Makanya Baik, waktu yang habis. LAI kayak Baik, begini waktu terjemahannya habis. masih aja dipakai. Iya, silakan. Oke, baik, waktu habis. Terima kasih Bang Suma dan Bang Moto. Saya minta Bu Uti percayakan kepada moderator ya. Saya selaku moderator di sini mengamankan diskusi antara Bu Uti, Bang Suma dan Bang Moto dan Bang Mozat ya Bu Uti. Jadi kalau ketika narasumber Muslim itu masih berbicara, itu tolong jangan sudah Pak gitu. Moderator pun tahu kok gitu kan ya. Jadi percayakan sama moderator ya. Moderator di sini arif dan bijaksana loh. Ini sangat-sangat ya. Jadi Bu Uti, saya minta tolong Bu Uti ya, jangan ini untuk masalah timer. Saya juga ngeliat timer di sini Bu Uti ya. Oke, silakan 3 menit 3 menit ya, 6 menit 3 menit 3 menit. Oke, silakan Bu Ya, Uti. 3 menit bergiliran aja ya. Saya setelah Oke. Bang Tok udah gitu ya, Pak Mozart setelah saya. Ya, jadi yang saya mau ini tentang itu ya, tentang tadi Mbak Kamelia ya, yang di dalam Anisa ya, bahwa Tuhan tidak beranak ya, bahwa Isa adalah Tuhan. Itu kan versi Anda ya. Ya, dan itu dan itu telah menggenapi apa yang tertulis di dalam 2 Petrus 2 dan 1 Yudas itu kan, Yudas 1, bahwa memang Nabi Anda pemimpin terbesar untuk menyangkali penguasa yang telah menebus mereka, merebut kalian. Karena apa? Memang inti pengajaran, inti doktrinal dari Al-Quran adalah hanya satu-satu ya. Hanyalah satu yang saya lihat, hanyalah ingin menentang ya, menurunkan derajat ya, Tuhan itu diturunkan derajatnya hanyalah sebagai seorang nabi ya, hanya menyasar kepada hal itu, dan itu telah digenapi, dan itu telah menggenapi apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, adapun ayat-ayat ya, adapun dalil-dalil yang dipakai untuk menyatakan bahwa Isa atau Yesus itu bukan Tuhan, dalil-dalilnya pun itu tidak tepat. Karena di dalam Al-Maidah 71 ya 73 dikatakan ya, telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan ya, tetapi Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu kan diambil di dalam Markus 12, tetapi itu pun tidak tepat ya. Karena apa? Karena itu bukan perkataan Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia punya Tuhan. Itu adalah perkataan Musa yang sedang dibaca oleh Tuhan Yesus. Dan dalil yang dipakai itu tidak tepat. Kenapa? Ya karena itu menurut saya berasal dari manusia. Kalau memang ini berasal daripada Tuhan, bagaimana mungkin penjelasan mengenai Yesus itu juga tidak benar? Karena apa? Karena dikatakan bahwa Yesus itu menerima kitab Injil. Padahal di tempat kami, Yesus itu bukan menerima kitab Injil. Dia itulah Injilnya. Dan dikatakan bahwa katanya bahwa Yesus itu menerima Yesus itu bicara di dalam buayan. Dan ini kan dalil-dalil yang tidak ada sama sekali tercatat di dalam kitab kami. Oleh sebab itu ya bidikan dari Al-Qur'an yang mengatakan Yesus bukan Tuhan itu sama sekali tidak kena sasaran. Karena oknumnya sendiri dia tidak bisa menjabarkan siapa yang sebenarnya. Oknum dari Yesus itu sendiri juga salah-salah. Dengan demikian artinya itu bukanlah Yesus yang kalian sasarkan itu ya. Jadi itu ayat tidak kena untuk kami. Karena apa? Itu hanya menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab kami. Muhammad adalah pemimpin terbesar yang mengajak kalian menentang penguasa yang telah menebus mereka. Nah, lalu lagi tadi Pak Juma ya mengatakan di dalam Yohanes 5 ya, Yohanes 5. Pak Juma, saya tadi saya udah catat ya, sorry ya. Oh, ini soal kemuliaan ya. Yesus menerima kemuliaan ya, bahkan di dalam Al-Qur'an Anda sendiri tidak salah juga ya. Ketika dikatakan bahwa Isa itu menerima segala kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Isa memiliki semua kaliberitas sebagai Tuhan dengan catatan bahwa dia mendapat izin daripada Allah. Dan Yesus menerima kemuliaan itu, dan Elohim tidak pernah memberikan kemuliaannya kepada siapapun. Karena apa? Karena dia memberikannya itu kepada Yesus. Oleh sebab itu, pada peristiwa pembaptisan Yesus itu oleh Rasul Yohanes dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan itu Yesus juga mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di bumi maupun di sorga. Nah itu dia ya. Jadi memang Yesus menerima 3 menit lagi ya. Karena peneguhan dari Elohim itu sendiri. Ya, di dalam Ibrani 1 ya, tetapi tentang anak dia berkata, ya anakku ya, engkau tahtamu ya Allah. Ya, jadi Elohim memberikan kemuliaannya kepada Yesus berdasarkan proklamasi dari Elohim sendiri. Oke? Karena apa? Karena Yesus datang dan keluar dari Bapa itu sendiri. Silakan Pak Mozart. Ya, saya
tanggapi. Lagi-lagi saya mengatakan Bang Suma ini dia mengambil ayat dia nggak paham. Saya sanggah satu-satu. Bang Suma mengatakan Tuhan membagikan kemuliaan kepada awan. Di situ tidak ada kata membagikan, tapi kemuliaan Tuhan datang dalam awan karena Tuhan berteofani dalam Keluaran 33, dia menjadi berbentuk awan, tiang awan di siang hari untuk melindungi bangsa Israel dari panas. Nah, Tuhan, kemuliaan Tuhan berdiam di atas Gunung Sinai, itu jelas Tuhan turun di atas Gunung Sinai untuk menulis 10 hukum Taurat di atas 2 loh batu secara langsung kepada Musa. Bukan dia memberikan kemuliaan kepada gunung, tapi dia sendiri yang turun di atas Gunung Sinai itu. Nah, itu sudah sangat jelas. Tadi juga Bang Suba mengatakan, Yesus mengatakan betul, tidak ada pernah orang yang mendengar suara Bapa, melihatnya pun tidak, betul. Karena sejak zaman Adam, yang bertemu dengan Adam itu adalah Yesus, Sang Firman. Yang bertemu dengan Musa di atas Gunung Sinai itu Sang Firman. Jelas tadi saya sudah kasih ayat 1 Samuel 3 ayat 21. Tuhan menampakkan diri kepada para nabi dengan perantaraan firman-Nya. Jadi bagaimana Anda masih mau tinggal membantah? Sudah jelas dia, Tuhan, adalah roh yang tidak terlihat, yang di luar dimensi manusia ini. Ketika dia berusaha masuk di dimensi manusia, bumi akan hancur, manusia akan mati. Nah, tetapi karena dia adalah Tuhan yang maha kuasa, tidak ada hal yang tidak bisa dia lakukan. Dia bisa turun ke dalam bumi tanpa menghancurkan bumi, tanpa membuat manusia mati, karena dia maha kuasa. Caranya gimana? 1 Samuel 3 ayat 21 sudah menjawab. Dia menampakkan diri dengan daya kuasanya, daya ciptanya, Sang Firman, Logos. Nah, seperti halnya saya tidak dapat melihat logikanya Pak Suma, rohnya Pak Suma saya tidak bisa melihat. Saya hanya dapat melihat Pak Suma dengan ke daging Pak Suma yang kelihatan. Makanya Alkitab jelas menulis Yesus adalah gambaran rupa Allah yang tidak terlihat. Yesus adalah Allah yang terlihat dari Allah yang tidak terlihat. Itu sudah sangat jelas. Nah, saya balik ke Pak Kirosmoto karena waktunya sempit. Keluaran 6 ayat 2 itu Anda yang salah tangkap. Tuhan itu ketika dia bersama Daud namanya menjadi Yohevave, Yehova kekuatanku. Ketika dia dengan Ayub, dia namanya menjadi Yohevave, penyembuhku, Yehova Rafa. Nah, ketika dia ke dalam Yesus, namanya juga menjadi Yeshua Masia, Yehova Sang Penebus, Sang Juru Selamat. Makanya Yesaya, tadi saya ambil Yesaya 63 ayat 8 sampai 9, Tuhan menyatakan dengan jelas, aku sendirilah yang akan menyelamatkan, menjadi penebus dosa umat manusia. Namanya, silakan. Benar, saya ini dulu ya, Pak Malikil gantiin saya ya. Saya mau mandi sebentar lagi. Saya cuma hanya punya waktu 20 menit lagi ya, karena saya harus mengajar ya. Jadi Pak Malikil gantikan saya ya. Saya siap-siap ya. Silakan ya. Oke. Oke, Bang Malikil tahu ya aturannya, ikutin aturan moderator ya. 3 menit ya. Bang Herdi. Udah. Ya. Udah. Oke, kalau tidak mengikutin aturan moderator silakan Anda keluar. Itu aja simpel kan ya. Saya di sini berlaku sebagai moderator. Saya tidak berpihak kemana-mana, posisi di tengah, oke? Oke, silakan. Dari pihak Muslim, Bang Moto dulu atau Bang Zuma dulu silakan. 6 menit, 3 menit jadi ya. Silakan. Abang dulu. Oke, baik. Saudara Moset ya, siapkan semua kata-kata Anda tadi itu sebagai pembelaan Anda nanti di depan Yesus. Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Siapkan aja semua pernyataan-pernyataan Anda tadi itu untuk membantah Yesus nanti di pengadilan Yesus. Karena Yesus mengatakan, perkataanku lah yang akan menjadi hakim. Yang Anda bawa itu perkataan iman-iman, kenyataan apa? Iman yang Anda dudukkan untuk menuhankan anak manusia yang bertuhan. Ingat, Yesus itu bertuhan, dia bukan ateis. Dan semua pernyataan-pernyataan Anda itu seakan-akan Anda ingin melengsarkan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub diganti oleh Yesus. Sementara Yesus mengatakan, perkataanku lah yang akan menjadi hakim nanti di akhir zaman. Makanya dia menghakimi 12 suku Bani Israel. Itu ya. Tapi kalau Anda mengatakan Yesus itu Maha Kuasa, dia adalah firman, nusul menjadi manusia, silakan Anda siapkan itu untuk membantah Yesus nanti. Di sini kedudukan saya hanya meluruskan ajaran Yesus. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan tidak memberikan kemuliaan itu, Bung, pencipta langit dan bumi itu bukan awan. Pencipta langit dan bumi itu bukan gunung. Pencipta langit dan bumi itu bukan rumah, bukan Betel.
Sementara di dalam kitabnya orang Yahudi, hanya demi aku yang hidup dalam kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Kemuliaan Tuhan memenuhi, berarti Tuhan memberikan kemuliaan kepada siapa? Kepada bumi. Kan Anda mengambil data supaya Yesus itu Tuhan, Yesus hanya diberikan kemuliaan kepada dirinya. Anda salah. Kenapa? Kitabnya orang Yahudi mengatakan bumi pun dikasih kemuliaan. 2 Tawarik 5 nomor 14. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Kenapa awan itu? Karena awan itu diberi kemuliaan. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Apakah rumah Tuhan itu adalah Tuhan? Bukan. Tetapi rumah Tuhan itu diberi kemuliaan. Berarti bukan cuma Yesus yang diberi kemuliaan. Ya, teman siapa? Mose, Anda belajar lagi lah. Jangan karena Anda mendudukkan anak Maria yang manusia yang punya bapa ini, yang berbapa, artinya bertuhan, Anda dudukkan sebagai Tuhan itu sendiri. Makanya saya katakan di awal, tema kita itu adalah siapa yang akan diusir oleh Yesus. Siapa yang akan dihakimi oleh Yesus? Siapa yang akan dikatakan sebagai pembuat kejahatan oleh Yesus? Siapa yang akan menduduki tempat yang paling terendah di dalam kerajaan langit? Semua itu adalah Anda semua Kristen-Kristen. Anda nggak bisa membantah dan merujuk ajaran Yesus tertuju kepada umat Islam. Tunjukkan. Nggak ada kan? Yang ada merujuk kepada kalian. Enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Siapa? Apa indikasi pembuat kejahatan itu? Menyeru Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus, bermujizat dengan nama Yesus, bernubuat demi nama Yesus. Siapa mereka? Islam atau Kristen? Kalian. Kalian yang akan diusir, bukan kami. Gimana timernya, Dek? Lagi Lanjut, Bang. Oke. Jadi jelas ya, Anda tunjukkan di mana ajaran Yesus itu mengusir umat Islam yang mendudukkan dia sebagai nabi dan rasul. Nggak ada. Yang diusir adalah yang bermujizat, bernubuat, mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus. Dan menyebut Yesus itu sebagai Tuhan. Siapa mereka? Hindu, Buddha, Kristen, atau Islam? Jadi siapkan diri Anda kemudian dengan berbagai macam alibi yang Anda bangun untuk membantah Yesus nanti di pengadilannya dia. Ya, sebab perkataanku lah yang akan menjadi hakim mereka nanti di akhir zaman. Siap-siap aja. Kalau umat Islam dipanggil, umat Islam maju, Bang Suma. Kamu kenapa menjadikan aku nabi? Loh, situ yang aku. Ngapa kamu mengatakan aku hanya untuk Bani Israel? Situ yang aku. Lalu kenapa kau tidak menuhankan aku layaknya Kristen? Loh, situ nggak pernah ngajarin. Bukankah perkataanmu yang menjadi hakim? Itu jawaban saya. Dan kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan, maka dia tidak akan mengadili saya dengan cara yang curang. Dia akan mengatakan, imanmu sudah betul, imanmu sudah benar. Giliran saudara Moses dipanggil, kau menuhankan saya, ajaran siapa? Perkataan yang mana yang kau gunakan itu? Aku lihat bukankah di dalam kitabmu sendiri mengatakan, aku akan menghakimi berdasarkan perkataan yang pernah aku sampaikan. Mana perkataan Yesus? Bahwa dia akan memasukkan Kristen ke surga. Enggak. Kalian akan diusir. Diusir dengan pengusiran dengan mengatakan, engkau semua pembuat kejahatan. Enggak malu? Kau digatain gitu? Udah dibocorin soalnya sama Yesus. Bahkan kunci jawabannya udah dibocorin. Masih juga kalian itu lebih kekeh mempertahankan keinginan-keinginan Paulus untuk mendudukkan Yesus itu sebagai pengganti daripada Allah Bapa. Coba, berpikirlah dengan jernih. Berpikirlah dengan sehat. Yesus akan mengusir teman-teman Kristen. Kenapa? Karena Kristen adalah golongan manusia yang menghapuskan firman-firman Tuhan yang ada kepada Bani Israel, yang kemudian Kristen proklamirkan sebagai kutukan. Itu yang perlu saudara pahami. Yesus tidak pernah mengajarkan hukum Taurat itu adalah kutukan. Tapi Paulus mengajarkan hukum Taurat itu adalah kutukan, sehingga Yesus harus mati dengan cara terkutuk di atas tiang salib. Siapa yang tepuk tangan di situ kira-kira? Iblis atau Tuhan? Ketika hukum Taurat ini dihapuskan dengan darah Yesus, yang tepuk tangan siapa? Allah Bapa atau Allah Iblis? Silakan Dinda Moto. Iya, tadi 1 menit lagi. Oke, silakan Bang Moto. 1 menit ya, oke. Tadi Buti itu bilang ya bahwa Yesus itu nggak punya Tuhan ya. Waduh. Sekarang gini, sumber dari Alkitab Sada ya, Yohanes 20:17. Kalau kita lihat di dalam terjemahan lama ya, terjemahan lama 1954 ya, maka Yesus pun bersabda kepadanya, janganlah engkau
menyentuh aku karena aku belum naik ya. Dan pergilah engkau. Nah, lanjutannya terus. Bapakku dan bapamu dan kepada Tuhanku dan Tuhanmu ya. Jadi dalam terjemahan lama tahun 1954 Yesus itu masih punya Tuhan, tapi tiba-tiba di terjemahan baru ya Yesus itu berubah jadi ateis, nggak punya Tuhan ya. Jadi Tuhannya itu dihapus. Jadi di sini jelas ya dibilang Yesus itu punya Tuhan. Terus satu lagi. Baik, waktu habis. Oke. Terima kasih. Dinda Dedi sebentar. Oke. Tolong ditentukan Ya. aja kami sama Dinda Moto itu 3 menit. Tadi kupikir kok jadi lama kali gitu loh. Nggak apa-apa. 3 menit aja deh, 3 iya, menit lagi. tadi. Manja. Oke, next. Iya, 3 menit ya. Makanya saya kan sudah ingatkan tadi 3 menit, sisa 3 menit kan tadi. Tapi nggak apa-apa. Oke, lanjut dari Bang Herdi atau dari Bang Mozart nih, silakan. 3 Aku 1 menit nanti Pak Malikil 2 menit. Jadi kalau sudah 1 Oke. menit nanti moderator ingatkan saya ya. 3 menit Mozart. Enggak, kan 6 menit waktunya 6 menit. Sebelum 6 menit Bro jadi dibagi 2 Mozart Bang jawab, Mozart. sebelum Bro Sebentar Mozart Bang jawab, Herdi. Sebentar Bang Herdi, dengarkan dulu moderator. Ini kan dikasih menit, waktu Bang. masing-masing narasumber dari Islam dan Kristen itu kan 6 menit. Nah, 6 menit ini dibagi 2. Jadi 3 menit seperti itu. Oke, Paham ya? siap. Nah, Pak seperti Malikil itu. Tadi kan silakan gitu rule-nya. eh, Nah, garis makanya kan seperti itu besarnya. rule-nya. Udah Bang Herdi jangan banyak atur ya. Saya moderator di sini. Silakan Iya. ikutin aturan moderator, silakan. Ini cerewet Oke, sekali. Bang Herdi Bro- tidak bisa mengatur moderator. Moderator yang mengatur narasumber. Oke, silakan. 3 menit ya. Jadi Oke. 6 menit dibagi 2. Oke, silakan. Dari Bang Bro Mozart dulu Mozart. atau Bang Herdi dulu, silakan. Garis besarnya apa Bro Mozart ini? Garis besarnya aja. Hah? Ya, jadi tentang siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka itu garis besarnya. Oh, garis besarnya. Oke, siap. Lanjut. Oke. Oke, 3 menit ya kalian ya. Oke, silakan. Dari Bang Mozart atau Bang Saya Herdi dulu. dulu, silakan. Ya, saya duluan dari Bapak Herdi tutupi Oke, nanti biar kalau sudah lebih mantap. sisa 3 menit saya ingatkan ya. Kalau sudah sisa 3 menit saya ingatkan. Oke, silakan lanjut. Ya. Ya, lagi-lagi saya mengingatkan Bang Suma. Di situ tidak ada kata Tuhan memberikan kemuliaan. Jelas tuh kemuliaan Tuhan turun di atas Gunung Sinai karena memang saat itu Alkitab mencatat Tuhan turun di atas Gunung Sinai. Itu sudah sangat jelas dan tadi Pak Suma menyinggung tentang Musa. Yesus sendiri berkata, jika engkau percaya kepada Musa, engkau pasti akan percaya kepadaku karena Musa menulis semua tentang aku. Itu jelas perkataan Yesus. Nah, salah satu yang Musa tulis di Keluaran 19 ayat 11, Musa menulis, katakanlah kepada bangsa itu, bersiaplah karena pada hari ketiga Tuhan akan datang. Nah, dari zaman Musa sampai sekarang peristiwa apa yang pada hari ketiganya Tuhan datang? Tidak ada. Hanya satu peristiwa, yaitu peristiwa penyalibanan pada hari ketiga. Yesus bangkit dengan segala keilahian dan ketuhanannya dia. Dan jika Pak Suma dan Bang Moto masih mengambil kata hamba, itu jelas dalam Alkitab sudah mencatat dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Sang Firman yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan yang harus dipertahankan, tetapi mengosongkan diri dan mengambil rupa hamba. Kita manusia ini hamba. Dia mengambil rupa manusia berarti dia mengambil rupa hamba. Nah, tetapi hanya dalam waktu yang singkat. Ayat itu jelas, dalam waktu yang singkat. Hanya dalam waktu 33 tahun. Itu doang demi apa? Demi melancarkan Injil pertama yang dikatakan kepada Adam dalam Kejadian 3 ayat 15. Bahwa keturunan dari Hawa yang akan menginjak kepala ular menang atas dosa. Itu sudah sangat jelas. Dan soal apa tadi Bang Suma mencoba untuk membenturkan ayat-ayat Alkitab yang padahal tidak boleh dibenturkan. Sudah sangat jelas bahwa yang bertemu adalah Sang Firman. Dan Sang Firman itu adalah Tuhan. Yohanes 1 ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia. Sang Firman yang dalam 1 Samuel 3:21 yang menyatakan diri kepada para nabi, itu sudah saya jelaskan. Tuhan mengutus Sang Firman-Nya. Tapi apakah Sang Firman dan Tuhan itu Firman lebih rendah atau Tuhan lebih rendah? Tidak. Yesus mengatakan aku akan duduk di sebelah kanan Allah. Itu bukan mengatakan dia ada di sebelah kanan, kiri, depan, tapi kesetaraannya dengan Sang Bapa.
Makanya dia bilang kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa, karena firmanlah yang menyatakan kuasa keberadaan penyataan dari Bapa, seperti 1 Samuel 3 ayat 21 itu sudah tidak terbantahkan. Dan orang Yahudi pun mengenal bahwa dari dulu yang bertemu dengan mereka adalah sang membra, yang kami sebut sang firman. Itu dalilnya jelas, Pak. Itu sudah tidak bisa Anda bantahkan. Jadi Anda tidak perlu membenturkan. Jika Anda membenturkan, berarti Anda hanya mengambil ayat-ayat Alkitab yang mendukung keimanan Anda. Oh, itu tidak bisa, Pak. Karena kalau Anda mau masih membenturkan, Anda jelaskan saja. 1 Samuel 3 ayat 21 itu bagaimana maksudnya? Jelas Tuhan menyatakan diri dengan perantaraan firman-Nya. Nah, kita lihat. Anda mengatakan nanti di hari lagi. Ya, Anda mengatakan sudah sangat jelas Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 ayat 40. Yohanes 6 ayat 40. Apa itu kehendak Bapa? Kehendak Bapa adalah ketika semua yang melihat anak dan percaya kepada anak akan dibangkitkan oleh anak itu, dan anak itu akan memberikan hidup yang kekal. Kenapa Yesus dapat melakukan hal-hal yang hanya Tuhan lakukan? Memberikan hidup yang kekal, membangkitkan orang mati, menghukum iblis. Iblis melihat Yesus, iblis mengatakan, kenapa? Apakah engkau mau menghukum kami sebelum waktunya tiba? Yang dapat menghukum iblis siapa kalau bukan Tuhan itu sendiri? Ya, mungkin dilanjutkan oleh Pak Malikin. Silakan, Pak. Oke, jadi kalau topiknya surga dan neraka, apa yang mau dijual dari Islam? Apa yang mau dijual? Di dalam pemahaman Islam, baik Quran, hadis, dan tafsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu menghindari umat Islam dari neraka. Beda dengan kekristenan, Kristus Yesus ya yang menebus manusia sehingga manusia yang percaya kepadanya tidak masuk neraka. Karena neraka itu bukan tempat main-main. Jadi gini ya, sebenarnya topik ini tidak cocok karena tidak imbang. Kawan-kawan mau mendakwa Yesus sedangkan Yesus punya kuasa menyelamatkan siapa saja yang percaya kepadanya. Sedangkan di sisi lain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu menyelamatkan umat Islam dari neraka. Jadi apa yang ingin dijual? Apa yang ingin ditawarkan? Ya, kawan-kawan berpikir neraka itu tempat enak kah? Jadi harus mampir-mampir begitu kah? Ya, jadi kawan-kawan harus berpikir dua kali lah. Ibaratnya begini ya, saya sangat sering menganalogikan gini. Ini buat kawanku Moto. Ibaratnya neraka itu anjing gila, juga buat moderator. Neraka itu anjing gila. Jadi Allah sifatnya dengan umat Islam itu dikasih ke anjing gila. Ini anjing gila gigit mereka. Kayak gitu. Jadi tidak ada kuasa menghindari kalian dari neraka. Allah tidak mampu, apalagi menolong kalian dari gigitan anjing gila. Jadi apa ya, mau bahas topik ini saya rasa kurang pas. Tidak ada nilai jualnya untuk menentang kekristenan atau menentang Kristus Yesus yang sanggup mengalahkan maut. Ya, seorang petarung akan bisa disebut petarung ketika dia memang tampil. Jadi juru selamat memang harus bisa menyelamatkan. Ya, jadi ibaratnya begini kawan. Juru masak tidak mungkin tidak bisa masak. Kalau moderator jadi juru masak lalu nggak bisa masak, langsung dipecat. Nggak ada gunanya. Hanya sebatas nama saja. Ibaratnya gini, Allah punya gelar Ar-Rahman Ar-Rahim, tetapi Allah tidak mampu menyelamatkan umat Islam. Waktu habis. Oh, habis. Waktu habis. Oke, baik. Terima kasih Bang Herdi atas ininya ya. Kayaknya sedikit tendensius terhadap moderator, tapi nggak apa-apa. Oke, demi mempersingkat waktu, silakan dari pihak Muslim, Bang Zuma atau Bang Moto, 6 menit, 3 menit ya. Oke, silakan. Oke, baik. Al-Quran menjelaskan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Dan sungguh kamu Herdi in the gang dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahannam. Kamu pasti masuk ke di dalamnya. Antum laha waridun. Kamu pasti masuk ke dalam neraka. Oke, itu satu. Kemudian
Yesaya 66 nomor 15 nomor 17. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengah mereka yang memakan buah bui dan binatang jijik serta tikus. Mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Ini kira-kira Kristen lolos nggak di sini ya? Lolos nggak Kristen di sini? Lolos nggak Pak Herdi di sini? Bapak Herdi kita yang terhormat ini lolos nggak di sini? Digulung sama api neraka yang berliung-liung seperti puting beliung. Dia akan diblender karena dia makan buah babi, makan tikus dan binatang-binatang yang menjijikkan. Makanya Yesus mengusir. Yesus itu mengusir kalian. Itu data di dalam kitab kalian tuh. Paham itu? Gak lolos kamu, Her. Gak lolos kecuali kamu mandi junub, tahir, syahadat, masuk menjadi pengikut Yesus, Muslim. Tapi selama Anda masih tidur dengan babi, makan babi, ciuman babi, Anda akan digulung dan diblender dengan api neraka oleh Tuhan. Yesaya 66, 15, nomor 17. Saya sih kasihan, iba. Gitu ya. Lalu kemudian Anda mengatakan Tuhan tidak maha untuk menghapus, untuk menyelamatkan umat manusia Islam. Loh. Justru Al-Quran ini yang menjelaskan kepada kami, "Tsumma nunajjil ladziina taqaw wa nazaru zalimina fiha jiziyah." Kami kemudian akan menyelamatkan orang Islam dan membiarkan orang Kristen berlutut kekal di dalam neraka. Masih kurang gitu. Masih kurang gitu pemahaman dalam Al-Quran yang menjelaskan itu. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Antum laha waridun. Engkau Herdi masuk ke dalam neraka pasti. Gak diragukan. 3 menit lagi. Oke, silakan Dinda Moto. Iya, tadi Mozart bawa ini ya, Keluaran 19 nomor 11 ya. And they shall be prepared, bla 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 nih penjelasannya ya. For on the third day, which is the 6th of the month, on the 5th, Moses built the altar at the foot of the mountain, and the 12 monuments. The entire episode stayed in section of ini apa nih? Wele Hamishpatim. Ya, ini berbicara tentang apa? Mishpat nggak ada di sini. Masalah mengenai bahwa Tuhan akan mati di salib kok nggak ada. Ya, terus apalagi? Kamu bilang tadi Mozart itu bilang bahwa Tuhan itu turun di Gunung Sinai, bla bla bla. Yuk kita lihat datanya di Kisah Para Rasul 7:38. Ya, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat. Perhatikan, malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Ya, jadi Pak pahami di sini, ini malaikat yang berfirman ya, bukannya si Tuhan sendiri yang berfirman. Ya, apa sih yang diterima Musa di Gunung Sinai? Kita lihat lagi di nomor 53-nya. Kamu telah menerima hukum Torah yang disampaikan oleh malaikat-malaikatnya, ya. Jadi bukannya Tuhan sendiri yang turun, tapi melalui apa? Pengantara. Terus tadi Bang Zuma itu telah menjelaskan ya secara terinci dan bagus ya mengenai yang di sini ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Perhatikan, ini bercerita kepada siapa? Si Yesus ini yang berteriak ya, Tuhan Tuhan ini siapa? Apakah orang Hindu? Apakah orang Buddha? Apakah orang Konghucu? Apakah orang Islam? Ya, juga dia perhatikan segini, bukan setiap orang ya, bukan setiap orang. Perhatikan, di mana di sini Yahushuanya dengan kata Yasa plus Yudevave, katanya Hashem yang menyelamatkan, ternyata nggak bisa nyelamatin nih, nggak setiap orang kok, ya, nggak setiap orang bisa masuk, nggak setiap. Jadi apa yang mau dijual dari Kristen ini? Apa yang mau dijual kalau ujung-ujungnya itu tidak bisa menjanjikan keselamatan 100%? Ya, di sini dilihat nih,
Bukan setiap orang, berarti nggak setiap orang ya yang memanggil Yesus itu Tuhan bisa masuk gitu aja ke surga. Enggak cukup. Mana katanya juru selamat. Kalau juru selamat di mana kejuruan dan keselamatannya? Kalau ujung-ujungnya selama dia di dunia mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat yang menebus Oke, dosanya. waktu habis. Terima kasih Bang Moto dan Bang Zuma. Silakan lanjut memberikan tanggapan dari Ya, pihak saya dulu Kristen. Pak Malukuma. Silakan. Ya, sekali lagi saya tekankan, Pak Suma ini mengambil ayat tidak paham. Yesaya 66 itu Bapak baca dari perikop, kalau tidak mau terima perikop dari ayat 1 atau dari pasal ke-64, biar nyambung. Jadi pada saat itu bangsa Yahudi dihukum Tuhan melalui bangsa Babel. Nah, ketika Babel menang atas bangsa Yahudi, mereka selalu menodai bait Allah dengan darah babi dan darah tikus. Di situ kan babi dan tikus sangat jelas. Nah, dan ayatnya ada begini, dan Tuhan akan memusnahkan mereka yang pemimpinnya berdiri di tengah-tengah. Jadi Raja Babel itu biasa berdiri di tengah-tengah bait suci, lalu para pengawalnya tuh menodai kekudusan bait suci dengan menyembeli babi dengan tikus, lalu memercik darahnya, lalu mereka makan. Nah, karena jika Bapak membawa soal Taurat, Imamat 11 jelas yang haram bukan hanya babi, Pak. Unta, udang, ikan lele, kelinci. Kenapa Bapak tadi hanya berfokus kepada babi? Karena Bapak tidak paham konteks Yesaya 66 itu. Baca dari pasal 64, Pak. Jadi Tuhan menghukum bangsa Yahudi melalui Babel dulu. Baru Tuhan menyelamatkan bangsa Yahudi dari Babel. Nah, saya kembali ke Pak Moto. Pak Moto juga ini tidak paham. Saya tadi tidak mengatakan ayat itu menulis bahwa Tuhan akan disalib. Tetapi saya mengatakan, Musa jelas mengatakan, bersiaplah Tuhan akan turun pada hari yang ketiga. Saya tanya, kejadian apa yang nanti pada hari ketiganya Tuhan telah turun dari zaman Musa? Tidak ada. Hanya keimanan Kristen yang mempercayai ketiga penyaliban, hari ketiga Yesus bangkit dengan ketuhanannya dia, keilahiannya dia. Kembali lagi ke Bang Suma tadi. Bang Suma tuh mencoba membenturkan ayat. Dari awal sudah saya berikan Wahyu 20. Ayat keempat sudah sangat jelas. Orang yang percaya Yesus adalah Sang Firman Allah, itu dibangkitkan pertama untuk menjadi hakim bersama-sama dengan dia, menghakimi anda ini yang nanti pada kebangkitan kedua. Dan nanti pada pasal 22-nya Yerusalem baru akan turun dan kita akan tinggal di surga bersama-sama dengan Yesus sampai pada kehidupan yang kekal. Tidak terbantahkan lagi. Jadi anda jangan mencoba-coba mau membenturkan. Anda tidak paham, Pak. Anda ambil konteks ayat, Anda tidak paham. Pak Moto lagi tadi apa? Mencoba, kamu memang aku guru-guru Tuhan. Itu kamu baca dari atas. Itu tentang itu kepada nabi palsu. Nabi palsu selama ini mengira dia bernubuat demi Tuhan. Padahal dia adalah pembuat kejahatan. Makanya di pasal terakhirnya Yesus mengatakan apa? Inyalah engkau, hai pembuat kejahatan. Itu sudah sangat jelas. Ya, itu sudah sangat jelas. Itu kepada nabi palsu. Dan bagaimanakah nabi palsu itu? 2 Petrus 2 ayat 1 sudah sangat jelas. Guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu itu akan melakukan pengajaran yang membantah bahwa Sang Penguasa telah menebus dosa manusia. Silakan Pak Malikil. Oke, jadi kawanku Moto membawa Matius 7 ayat 21. Jelas di sana Matius 7 ayat 21 sampai 23. Jelas di sana bukan orang yang memanggil Yesus Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Mereka hanya beriman kepada Yesus dengan mulutnya, tetapi mereka penjahat. Jadi beda kelasnya, levelnya pengajaran dengan Islam. Jadi Kristus Yesus ingin iman, ya, percaya itu bukan hanya dengan mulut, tetapi hati dan tindakan harus sinkron. Kalau Islam kan boleh, contoh seumpama ketika ditawan boleh berdusta dengan mulut, yang penting hatinya jangan murtad. Nah, itu beda-beda kelas. Lalu Islam itu melakukan kejahatan boleh, yang penting masih tidak syirik, boleh. Nah, beda-beda kelas. Artinya gini kawanku ya, tidak ada nilai jualnya yang ingin ditawarkan ke orang. Kalau ditetapkan masuk neraka, apa nilai jualnya? Memang kalian pikir digigit anjing gila enak? Ya, coba you berpikir, digigit anjing gila itu bukan sesuatu hal yang remeh-temeh. Neraka ya dalam hal ini.
Jadi bagaimana mungkin Allah yang kalian imani lalu kalian anggap maha kuasa tidak mampu melindungi kalian dari gigitan anjing gila? Ini kan sesuatu kelucuan. Jadi mau dibahas ke arah manapun kagak kelas, kagak level, karena nggak ada nilai jualnya. Apa yang ingin ditawarkan dari Islam? Semua masuk neraka. Apakah harus dengan saya bongkar kata sandinya keluar dari neraka? Nanti nerakanya kosong gimana? Kan ada kata sandi, paspor untuk keluar dari neraka. Ada kata sandinya. Jadi gini ya kawan, ingin menawarkan sesuatu kepada umat, kepada manusia, coba tawarkanlah sesuatu yang masuk akal. Bukan sesuatu yang hal-hal remeh-temeh begitu. Aduh, ini dunia internet. Orang itu punya akal. Kalau orang nggak punya akal ya wajar percaya. Tetapi kalau orang yang masih punya akal sehat, logika, mereka nggak akan percaya hal-hal demikian. Tawaran macam apa ini? Masa disuruh gigit anjing gila dulu baru dikeluarkan? Kan nggak nyampe. Artinya perbuatan Anda selama di bumi itu nggak ada nilainya, nggak ada, tidak dihargai oleh Allah. Jadi sia-sia Anda itu sholat, zakat, berbuat baik, dan naik haji, sia-sia. Mending jadi penjahat sekalian. Baik, waktu habis. Oke. Waktu habis, baik. Oke, saya mau iklan dulu sebentar ya moderator. Buat ini ada 600 lebih penonton. Saya mau iklan sebentar. Jangan lupa dukung channel-channel Muslim ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa dukung channel-channel Muslim dengan cara like, komen, dan subscribe. Channel Bang Zuma, Zulkifli M. Abbas Official, dan banyak lagi channel-channel Muslim lainnya. Oke, demi mempersingkat waktu, silahkan buat tim Muslim untuk menyanggah 3 menit. Silakan dari Bang Zuma atau Bang Moto, silakan. Baik. Tadi saudara Moset mengatakan saya nggak paham perikop. Bung, perikop yang mana lagi yang harus saya pahami? Justru Anda yang tidak paham. Ya, kalau Anda mengatakan bukan cuman babi yang haram, paling tidak penekanan di dalam kitabnya orang Yahudi babi itu haram. Dan ingat, Taurat itu diperuntukkan hanya kepada Bani Israel. Berlaku nggak buat kami Islam? Tidak. Yang jadi masalah Anda yang menyamar-nyamar sebagai Yahudi rohani. Berarti Anda harus mentaati itu semua. Kok jadi Anda tidak mentaatinya? Itu yang perlu saudara pahami. Ya, kemudian Anda mengatakan di dalam Wahyu 20 orang yang percaya Yesus sebagai firman Allah akan dibangkitkan. Maksudnya gimana itu Anda? Yesus itu adalah ciptaan. Yesus itu adalah manusia yang dilahirkan oleh manusia. Makanya dikatakan di dalam konsili ya bahwasanya Yesus itu 100% manusia. Kalau dia 100% manusia, apakah dia itu Tuhan itu sendiri? Tidak. Dia adalah ciptaan yang berasal dari firman. Makanya dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Apa maksudnya firman telah menjadi manusia? Berarti perkataan Tuhan itu telah menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau? Tuhan mau agar Maria mengandung dan melahirkan manusia. Terjadi enggak? Terjadi. Makanya dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Keinginan Tuhan, perkataan Tuhan itu betul-betul telah menjadi manusia. Jadi kalau Anda percaya Yesus itu manusia, janganlah Anda tuhankan. Kenapa? Kembali lagi Anda akan dikutuk, Anda akan diusir, Anda akan dikatai penjahat oleh Yesus. Matius 7 kata Herdi, nomor 21 sampai nomor 23. Anda ini belajar nggak pakai apa ya? Nggak pakai akalnya gitu loh. Yang melakukan kehendak Bapakku itulah yang kemudian yang diselamatkan. Anda menyembah Yesus itu kehendak siapa? Anda menjadi Kristen, menyembah 3 sembahan itu atas kehendak siapa? Anda membatalkan hukum Taurat itu atas kehendak siapa? Ayo, apakah atas kehendak Bapaknya Yesus sampai Yesus itu Anda tuhankan? Mana dalilnya? Tunjukkan kepada saya. Lalu kemudian Anda mengatakan Islam semua masuk neraka. Waduh. Markus 9 nomor 49 saudara Herdi, semua Kristen akan digarami di dalam neraka. Bahkan saya katakan tadi ketika Anda kemudian melarikan data yang ada di dalam Yesaya 66,
Kemudian Anda mengatakan, Anda harus paham satu perikop, Anda harus ngerti dari Yesaya 64. Bung, saya katakan kepada Anda sekali lagi, bung, saya ucapkan kepada Anda, yang pasti orang yang makan babi itu sudah memiliki tempat yang sangat-sangat dahsyat di dalam kitabnya orang Yahudi. Dan Anda praktekkan hari ini. Lagian Yesus juga 3 menit lagi. mengusir roh jahat iblis itu ke badan babi. Itu yang perlu Anda pahami. Kemudian sedikit 1 Yohanes 2. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamai untuk segala dosa Herdi. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi dosa seluruh dunia. Jadi kalau kalian itu mau melakukan dosa, silakan aja. Ada pendamai. Makanya kalian itu tidak lagi melakukan syariat, tidak lagi menyembah Tuhan. Kata Yesus di dalam 1 Yohanes 2, kata tulisan Anda, kitab Anda. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya, itu berarti kita sudah mengenal Allah. Nah sekarang apakah Anda menuruti perintah Allah sehingga Anda menuhankan Yesus? Tidak, justru Anda mengikuti perintah Paulus. Iblislah yang menjadi bapak dan kamu mengikuti perintah Paulus. Silakan Dina Moto. Udah habis ya? Silakan Bang. Oh iya masih ada. Jadi gini ya, Mosat ya. For on the third day, yang mana di bulan ke-6 dan bulan ke-5 ya, Musa membangun mezbeah, altar di bawah kaki gunung dan membangun 12 monumen, dan semua monumen itu menjelaskan tentang bagian-bagian dari apa? Oleh Hamis Fatim, hukum-hukum apa? Torah, bukan mengenai bahwa hari ketiga itu Tuhan itu akan bangkit. Dalam pengertian ideologi itu nggak seperti itu di Keluaran 19 nomor 11 ya. Dan ini Herdi sama Mozart yang dilihat dari Matius 7:20. Sekarang gini, jika ada seorang penjahat ya yang dia seumur hidupnya percaya pada Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya, apakah seumur hidupnya penjahat itu akan berbuat kejahatan? Tentu tidak. Meskipun dia dilabeli oleh komunitasnya atau dirinya sendiri menghakimi dirinya sendiri bahwa dia adalah seorang penjahat, gitu kan? Ya, dia pasti pernah tentu pernah melakukan kebaikan. Ya, makanya itu di dalam Matius 7 nomor 21 itu tegas, nggak setiap orang ya yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini apa yang mau dijual? Keselamatan model apa ini? Dipikirnya kalian memurtadkan umat Islam, ya, memurtadkan umat Islam karena ada kepastian 100% bahwa kalian itu diselamatkan, bahwa kalian itu akan masuk surga. Ternyata enggak. Di Matius 7 nomor 21 ya, walaupun kalian di dunia lisan kalian itu mengikrarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu ternyata nggak bisa fungsi juga. Gimana ke Juru Selamatan? Waktu habis. Oke, waktu habis. Terima kasih Bang Zuma dan Bang Muto. Saya terus sedikit ya. Monitor Buti, monitor Buti. Suaranya masuk di sono Buti. Buti, halo. Oke, nampaknya jauh dari perangkat ini. Oke, nggak apa-apa, silakan lanjut ya. Buat halo. Oh, lagi ngajar itu. Oke, nggak apa-apa, silakan lanjut dari Kristen ya, Bang Herdi atau Bang Mozart dulu, silakan. Bang Malik duluan, tadi saya sudah duluan, silakan Bang Malik. Oke, saya tertarik dengan pernyataan kawan kita Musa Suma mengatakan bahwa orang makan babi masuk neraka. Ya, kalau babi punya kuasa memasukkan orang ke dalam neraka, artinya Allahnya lemah Allahnya. Masakan babi punya kuasa memasukkan orang ke dalam neraka? Lemah Allahnya. Kenapa? Apakah babi dengan Allah setara? Allah punya kuasa memasukkan orang ke neraka, babi punya kuasa memasukkan orang ke neraka.
Itu apa? Iman macam apa? Apa yang ingin dijual dengan babi seperti itu? Masa babi punya kuasa? Coba pikir, akalnya dipakai, difungsikan. Tuhan memberikan otak ke dalam isi kepala kita, itu dipakai, bukan dianggurin. Masa babi punya kuasa memasukkan orang ke neraka? Lemah sekali Allahnya, ya kan? Lalu lanjut tentang tadi ya, kawan Kusuma dan kawan-kawan yang lain ya. Di dalam pemahaman kekristenan dan Yahudi, tadi Bro Kuryosmoto membawakan data-data Yahudi. Jadi di dalam pemahaman Yahudi, Mesias itu ada dua, Bro. Mesias ben Yosef dan Mesias ben Daud. Mesias ben Yosef mati dan bangkit dan naik ke surga. Itu di dalam Sefaria. Jadi apa, Bro? Bacanya kurang lengkap sih, kurang jauh mainnya. Jadi gini ya, kekristenan dan Yahudi itu percaya Mesias itu penyuci penebus. Lalu Islam datang tiba-tiba mengimani Isa sebagai Al-Masih, lalu tidak ada misinya. Ya kan aneh, lucu. Ya kayak penalu mau nempel tetapi mengatur apa Kristen begini, Yahudi begini. Nggak masuk akal. Jadi pahamilah literatur Anda, pahamilah Allah Anda seperti apa bandingkan dengan konsep yang Tuhan sudah tetapkan. Jauh sebelum peradaban ada, dinyatakan kepada Adam dan Hawa bahwa akan ada kelahiran dari seorang perempuan yang akan menjadi juru selamat yang meremukkan iblis. Kayak gitu, simpel aja. Kekristenan dan Yahudi tidak beda, sama secara misi. Yahudi hanya menolak oknumnya. Tetapi Islam ini sok mengakui tetapi tidak tahu apa misinya. Ini yang lucu. Kenapa demikian? Karena memang Allah tidak punya cukup pengetahuan untuk mengajari umat Islam hal-hal yang menjadi ketetapan Allah Israel. Itu menjadi poin. Kenapa? Karena Allah memang tidak tahu apa-apa. Allah di sini hanya numpang. Ya, jadi saya pernah katakan ke Bang Suma kan, Allah itu bisa dianggap ada karena ada tokoh-tokoh Israel, tokoh-tokoh Alkitab. Bisa dianggap ada. Sekiranya tidak ada tokoh-tokoh Alkitab, Allah itu hanya halusinasi. Ya, lanjut, Bro Musa. Ya, begini. Dari tadi saya memberikan ayat, Bang Suma tidak menanggapi ayat saya, tetapi mencoba membentukkan dengan ayat Alkitab juga. Ya udah, sekarang saya ikuti Bang Suma. Bang Suma tadi dengan jelas mengatakan bahwa mau masuk surga itu harus melakukan kehendak Bapa. Nah, tapi Bang Suma tidak pernah membaca Alkitab dan mendapati apa itu kehendak Bapa. Makanya akan saya berikan, Bang Suma mencatat Yohanes 6 ayat 40. Yesus berkata dengan jelas, sebab inilah kehendak Bapakku. Saya ulangi, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku Yesus membangkitkannya pada akhir zaman. Dan barang siapa percaya bahwa anak adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, dia akan beroleh hidup yang kekal, dan Yesus akan membangkitkan dia pada hari zaman. Itu sudah sangat jelas. Maka jika kita korelasikan perkataan Allah dan perkataan Yesus dalam Yesaya 12 ayat 2 sampai 3, Yahweh berkata hanya Yahweh lah yang dapat memberikan mata air keselamatan. Ingat ya, hanya Yahweh. Nah, kita lihat perkataan Yesus Yohanes 4 ayat 13 sampai kepada ayat 14. Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, sebab air yang kau minum ini akan haus lagi, tetapi air yang akan aku berikan kepadamu tidak akan haus lagi dan akan menjadi mata air keselamatan. Mana mungkin Yesus yang hanya seorang utusan Nabi bisa memberikan mata air kehidupan, keselamatan yang hanya dapat diberikan oleh Yahweh itu sendiri dalam Yesaya 12 ayat 2 dan ayat 3, dan diulangi juga dalam Yesaya 58 ayat ke-11. Itu seperti kemuliaan yang tadi yang katakan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada siapapun itu, Yesaya 48 ayat 11. Tapi jika saya ambil dari kitab Matius aja ya, Matius nggak usah yang lain, Matius 16 ayat 27 Yesus mempunyai kemuliaan itu, Matius 19 ayat 28 Yesus mempunyai kemuliaan itu, Matius 24 dan lain-lain banyaknya, Matius 24 ayat 30. Nah, Allah dapat memberikan, hanya Allah memberikan hidup yang kekal. Jelas-jelas Yesus mengatakan, aku memberikan hidup yang kekal, akulah kebangkitan dan hidup.
Jadi jika siapa yang melihat kehendak Bapa, barang siapa melihat anak dan percaya, makanya Yesus katakan di Yohanes 8 ayat 24, jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, akulah Yahweh sang pencipta langit dan bumi itu, kamu akan mati dalam dosamu. Itu sudah sangat jelas. Lalu mau mencoba membentukkan ayat Alkitab dengan apa lagi, Anda tidak paham. Nah, apalagi yang tadi Anda katakan, aku lupa karena lucu. Anda tidak membantah ayat yang saya kasihkan. Jelas 1 Samuel 3 ayat 21. Tuhan menyatakan diri kepada para nabi dengan perantaraan firman-Nya. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Itu sudah sangat jelas. Yesaya 63 ayat 8 sampai 9. Aku sendiri yang akan menjadi penyelamat umat manusia, juru selamat, bukan duta, bukan utusan. Baik, waktu habis. Iya, Pak. Waktu habis. Oke, ini kan karena maaf ya, ini saya introduksi sedikit karena tempat saya dan Bang Zuma udah masuk Wita. Itu mau break dulu atau gimana nih? Ini sudah masuk zuhur di tempat kami. Aku juga mau Bang izin, Zuma, Pak. bagaimana Bang Zuma? Satu sesi lagi deh. Bentar, Bang Mosad. Satu sesi aja, satu sesi lagi. Saya Iya. juga mau sholat kok, Zuhur, mau Iya, berangkat iya. Oke, juga. satu sesi lagi ya. Oke. Oke, siap, satu sesi lagi ya. Oke, terima kasih buat masing-masing narasumbernya udah kondusif ya. Oke, silakan 3 menit Bang Zuma dan Bang Kurismoto. Silakan. Iya, baik. Jadi tengoklah ya saudara Herdi ini ya, bagaimana kemudian jasadnya yang dewasa tapi akalnya nggak ikut, masih akal anak bayi yang dia pakai. Babi memasukkan Kristen ke neraka. Kata siapa babi yang memasukkan Kristen? Perbuatan manusialah yang kemudian menyebabkan Allah pencipta langit dan bumi itu menghukum. Jangan engkau makan babi, Anda makan babi. Dihukum bukan babinya yang menghukum Anda, tapi aturan Tuhan. Aturan Tuhan yang semua kalian langgar itulah yang akan menyebabkan Tuhan menghukum kalian. Markus 9 nomor 49. Semua kalian akan digarami dengan api neraka. Ya. Anda mengatakan Yahudi sama dengan Kristen di depan kami boleh, kalau tidak ada orang Yahudi di sini boleh. Tapi kalau dikatakan Yahudi dan Kristen itu sama, aduh, Herdi. Lalu kemudian Allah tidak tahu apa-apa menurut saudara. Justru kalau saya melihat syariat Islam itu kesempurnaannya sangat luar biasa. Ajaran Islam itu sangat luar biasa. Sampai-sampai Anda tiru-tiru. Kata Allah, ya, semua diambil karena kesempurnaan daripada Islam ajaran Allah itu. Andaikan Anda itu tidak memahami, tidak mengerti bahwa Allah itu ajarannya adalah sangat luar biasa, Tuhan yang ada di dalam kitab kalian itu tidak akan menggunakan kata Allah. Pahami itu. Mungkin dikatakan Buddha atau Sang Hyang Widi yang Anda pakai, atau Horus atau siapa. Tapi buktinya Allah membuktikan bahwa gambaran ajaran Allah itu memang sempurna. Dan hanya ada di dalam agama Islam itu syariat. Kesempurnaan syariat dan hukum-hukum dalam Islam itu mewujudkan bahwa Allah itu maha sempurna. Ajarannya lengkap. Di kamu apa? Ajaran untuk mengatakan Yesus itu menjamin Kristen masuk surga aja nggak ada. Yang ada justru mengusir Kristen dan menuduh Kristen itu sebagai pembuat kejahatan. Lalu kemudian saudara yang satu, Anda membawa Yohanes 6 nomor 40. Bung, tolong Anda baca dengan teliti. Sebab inilah kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapak? Supaya setiap orang yang melihat anak, emang situ pernah melihat Yesus? Pernah melihat Yesus? Gitu ya. Ini perkataan untuk Bani Israel, Bung. Bukan untuk Kristen ini. Ini perkataan untuk murid-muridnya Bani Israel yang ada pada saat itu. Barang siapa yang melihat aku, percaya kepada Yesus, percaya kepada anak Tuhan, utusan Tuhan, dan lalu percaya kepada Tuhan juga, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Bukan kepada Kristen ini, Bung. Ini perkataan kepada orang-orang yang menolak Yesus. Yesus ditolak oleh Bani Israel. Makanya barang siapa yang melihat aku dan percaya kepada aku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Sebagai utusan Tuhan, Bung. Pahami itu. Silakan Dinda. Lagi, oke. Iya, pasal mengenai Mesias ya.
Ini Herdi, bukan main saya nggak jauh ya. Bahkan kamu yang ngajarin baca Ibrani aja itu saya di JCC. Ya terserah kamu, kalau kamu gak ngakuin, ya kalau kamu masuk dalam Roma 3 nomor 7 ya terserah ya. Tapi memang itu faktanya. Dan saya tahu mau Mesia ben Daud dan Mesia ben Yosef itu menyiapkan jalannya Mesia ben Daud ya. Terus Islam tuh nggak ngerti Mesia, justru kalian yang tadinya diurapi tiba-tiba Mesia itu harus Tuhan. Ini gimana nih? Bukannya definisi itu sudah keluar dari Mesiasnya tanda kutip tipologinya dari Yahudi ya, itu satu. Terus tadi si Mozart membawa ini ya, Yesaya 48 ayat 14 ayat 11. Aku akan melakukannya karena aku sendiri, sebab masakan nama aku akan najis. Perhatikan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Ini versi perjanjian lama ya, versi Neviimnya dari tanah ya. Ya perhatikan. Sekarang kalau kamu lihat ya, ini bikin versi sendiri rupanya ya. Nih, firman itu telah menjadi manusia, Sas Egeneto, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Tadi katanya di dalam Neviim, dalam Yeshayahu itu Tuhan itu nggak akan ya memberikan kemuliaan kepada yang lain. Terus ini tiba-tiba dia memberikan kemuliaan. Ini plan ini. Ini plan ini. Atau Kristen ini mempunyai penalaran sendiri. Ya, artinya membuat mengada-adakan sendiri ya. Itu. Dan maaf ya tadi Filipi 2 nomor 6 sampai 7 ya, Tuhan berkenosis. Dengan kamu menyatakan seperti itu ya, berarti Mozart dan teman-teman yang lain percaya bahwa Tuhan itu imanen, bukannya transenden. Ya, perhatikan. Karena apa? Sudah berkenosis menjadi apa? Jadi hamba. Ya kan, sudah berkenosis itu. Mengalami apa? Perubahan. Makanya Pak Sabdono Erasmus itu bilang bahwa Yesus itu mati 2 kali. Yang pertama yang di Filipi 2 nomor 6 sampai 7, yang dia itu berkenosis, yang kedua di tiang salib. Ya, that's why no wonder, gak heran kalau banyak penalaran dan penafsiran. Waktu habis. Oke, saya mau menegaskan ini setelah ini mau dilanjut atau bagaimana Bang Zuma dan Bang Moto, Bang Herdi dan Bang Mozart, saya tanya. Saya mau Closing aja deh, closing. Masing-masing 3 menit. Closing ya. Iya. Oke. Closingnya 6 menit ya, tetap 6 menit, 3 menit 3 menit ya, sip. dari masing-masing narasumber 6 menit 6 menit. Oke, nggak abdol rasanya tanpa closing statement ya dari masing-masing narasumber. Nah, tapi di sini closing statementnya tidak menyeberang, oke? Saling mempertahankan argumen masing-masing, saling mempertahankan dari iman masing-masing, oke? Tanpa menyeberang. Dari pihak Muslim statement menggunakan narasi-narasi dari sumber-sumber Muslim ya. Begitu juga sebaliknya. Oke, jelas? Bisa disepakati? Oke. Sepakat. Oke, siap. Dari pihak Kristen gimana? Sepakat? Sepakat ya? Oke, sepakat. Ikutin moderator. Oke. Lanjut dari closing statement dari Kristen dulu. Silakan. 6 menit, silakan. Bukannya kita menanggapi dulu baru closing. Udah deh kayaknya tadi. Gue udah mau berangkat. Udah masuk aja zuhur karena ini perintah Allah, ini harus dilaksanakan loh. Beda dengan kalian kan nggak Iya, melaksanakan ibadah. nggak apa-apa, bro. Jangan minta saya menanggapi. Nanti sakit. Jelas ya. Oke. 6 menit ya, 3 menit closing statementnya tanpa menyeberang. Oke, silakan. Ya, Pak Malikil dulu. Silakan Pak Malikil. Iya. Jadi kawan Kumoto tentang Mesias itu yang menyiapkan jalan itu bukan Mesias, ya, adalah nabinya. Di dalam Maliaki 3 ayat 1. Nah, dan itu digenapi oleh Yohanes Pembaptis. Kalau Mesias tipologi Ben Yosef dan Ben Daud itu disatukan di dalam tangan Tuhan. Di dalam Yehezkiel 37 ayat 19. Kayak gitu. Jadi
kalau mau bahas tentang Mesias. Sebenarnya kagak nyambung, bro. Islam tidak punya dukungan untuk bisa membahas tentang Mesias karena tidak ada data yang bisa diambil jadi argumen untuk membantah kekristenan. Nggak ada, karena tidak tahu ya. Sorry saya katakan begitu ya. Islam hanya bisa mentaati kitab Perjanjian Lama lalu mendakwa kekristenan. Dari Quran nggak ada karena tidak tahu tentang konsep Mesias itu, nggak tahu. Ya, mau keliling di Quran, hadis, tafsir atau buku apapun tidak ada tertuang misi Al-Masih ini dan itu nggak ada. Sampai botak, sampai ompong nggak akan ketemu. Nah, itu yang saya katakan. Kenapa di dalam perdebatan kekristenan maupun Yahudi itu Islam itu sebenarnya tidak memenuhi kriteria. Karena servernya berbeda. Ibaratnya Islam ini semacam benalu yang numpang pamer di dalam pemahaman Yahudi. Kayak gitu, bro. Jadi nggak ada legitimasinya karena kagak nyambung. Mau bicara apa nggak tahu, iya kan? Kayak gitu. Jadi tentang dosa neraka dan surga, ya. Bahwa neraka dan surga itu adalah hak prerogatif Tuhan. Nah, kalau kita mau bawa ke dalam ranah kawan-kawan muslim, kan tadi saya sudah bawakan babi ternyata bisa memasukkan orang ke neraka di dalam iman muslim. Ya, itu menurut saya lucu. Lalu tiba-tiba masuk neraka yang menjadi penebus bukan Allahnya, tetapi orang-orang ahlul milal. Lalu yang memikul dosa umat Islam pun bukan Allah, tetapi ahlul milal. Saya sih pernah kasih saran ya ke Ustadz Wafi, gelar Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu dicopot, dikasih ke ahlul milal, karena ahlul milal yang lebih berjasa menyelamatkan umat Islam. Dicopot itu gelarnya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dikasih ke ahlul milal. Ahlul milal yang lebih pantas menyandang gelar Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, seperti itu ya. Saya harap sih kita diskusi ini bisa memahami, membuka akal, jangan dipenjarakan akalnya. Tuhan ngasih otak itu dipakai, jangan dianggurin. Lanjut, Bro Musad. Oke, 3 menit lagi. Oke, silakan. Pak Moto tidak paham yang dimaksud Filipi 2 ayat 6 sampai 8 bentuk kenosis. Nah, ketika daging Pak Moto tersayat, apakah roh Pak Moto ikut tersayat? Berarti tidak. Kan tidak hanya daging. Nah, Anda harus paham betul Yesaya 55 ayat 11, firmanku yang keluar dari diriku tidak akan melakukan segala sesuatu tidak berhasil, selalu berhasil dan akan kembali kepadaku. Nah, itu dari Filipi tadi. Dan kepada Pak Bang Suma yang mengambil tadi statement saya bahwa melihat Tuhan, melihat Sang Anak. Bapak tidak baca Yohanes 20 ayat 29, sangat jelas Yesus berkata, kamu telah melihat dan percaya, namun aku berkata kepadamu, berbahagialah bagi mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi kita yang tidak melihat tetapi kita percaya, kita lebih-lebih lagi berbahagia melakukan kehendak Bapa. Itu sudah sangat jelas. Dan di Yesaya, saya kutip lagi Yesaya 63 ayat 8 sampai 9, aku sendiri yang akan menjadi juru selamatmu. Jadi jika kita percaya bahwa kita percaya Tuhan Maha Adil. Tuhan Maha Adil itu mengharuskan Dia mengampuni kita, tetapi Dia juga menghukum kita, tetapi Dia juga Maha Kasih. Dia harus mengampuni kita. Jika Tuhan menghukum tanpa mengampuni, itu melanggar, menyangkal prinsip Tuhan yang Maha Kasih. Tetapi jika Tuhan juga hanya menghukum tanpa mengampuni, mengampuni tanpa menghukum, itu juga menyangkal dirinya yang Maha Adil. Bagaimana agar Maha Adil dan Maha Kasih ini bisa Tuhan deklarasikan kepada kita tanpa membenturkan? Itulah yang kami Kristen sebut dengan karya penebusan dosa yang dari Tuhan. Tuhan sendirilah yang telah menjadi manusia untuk mewakili manusia demi menghukum manusia agar dapat mengampuni manusia. Saya tekankan sekali lagi, jika Tuhan menghukum tanpa mengampuni, itu menyangkal dirinya Maha Kasih. Tapi jika Dia juga hanya mengampuni tanpa menghukum, itu juga menyangkal dirinya yang Maha Adil. Ada kata maha di situ dan tidak bercacat. Jadi adilnya tidak bercacat dan kasihnya tidak bercacat. Untuk itu saya katakan kepada teman-teman, Yesus berkata dengan jelas, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa melihat aku, melihat Allah. 1 Samuel 3, 21 tadi, 21 sudah sangat jelas. Tuhan menyatakan kasihnya, kemuliaannya, kemahabesarannya melalui perantaraan firman-Nya. Yohanes 1 ayat 1 sangat jelas lagi, firman itu adalah Allah
bagian dalam diri Allah. Daging tasuma adalah pasuma, roh pasuma juga adalah pasuma. Tetapi apakah daging pasuma dan roh pasuma itu bisa dikatakan dua suma? Tidak, hanya satu suma. Allah yang kami sembah adalah Allah yang sempurna dalam Trinitas. Allah yang mempunyai daya cipta atau kekuasaan atau firman, dan Allah yang hidup ya adalah roh. Nah, Musa jelas mengatakan, Keluaran 33:11, Tuhan berbicara langsung dengan Musa seperti seorang besti ngomong kepada besti. Sedangkan dalam Al-Quran, Tuhan tidak pernah menyatakan diri secara langsung kepada para nabi. Jadi di sini ada satu Musa dengan dua cerita yang berbeda. Jadi, ya Baik, silakan. waktu habis. Oke, baik, closing statement terakhir untuk tim Muslim ya, dari Bang Suma dan Bang Moto, silakan, tafadhol. Iya, Mau baik. gimana lu? Silakan. Baik, Terima Abang. kasih ya. Udah, ya. Jadi kalau di Islam itu Al-Masih itu datang untuk menghancurkan salib. Itu jelas, itu tidak bisa ditawar-tawar. Kalau menghancurkan salib itu artinya menghancurkan ajaran yang terindikasi mengimani salib itu sendiri. Totalitas di situ. Itu Al-Masih, kedatangannya menghancurkan salib. Dan juga terbukti memang ada pengusiran di sana. Itu internal di dalam internal Kristen sendiri yang mengatakan itu. Lalu kemudian di Islam sudah jelas bagaimana kemudian Allah menjamin keselamatan terhadap umat Islam itu sendiri. Jadi ada data akurat. Rasulullah Muhammad SAW diajarkan kemudian untuk menyatakan kebenaran, dan kebenaran itu nyata bagi orang-orang Islam. Summa nunajjil ladzina taqau. Ya, kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang kafir tetap berlutut di dalam neraka. Lagi-lagi Islam menjelaskan itu. Dan juga pengusiran itu juga jelas-jelas mengarahkan ke sana. Innakum wa ma ta'budun min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Sungguh orang-orang kafir dan apa yang mereka sembah, yang kamu sembah selain daripada Allah adalah menjadi bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Kata siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan itu. Tapi kita tidak pernah kemudian melihat dari sisi teman Kristen berdebat sampai sepanjang zaman. Yesus itu kemudian mengatakan umat Islam itu masuk ke neraka, itu enggak ada. Tapi kalau dikatakan Kristen itu masuk neraka, data dari awal pertemuan kita hari ini saya sudah sajikan itu. Mengusir, menempati tempat yang terendah, itu semua ada di pihak Kristen. Nah, sangat disayangkan orang yang jago debat semacam Herdi ini ya, tidak bisa menunjukkan bahwa Yesus menjamin keselamatan kepada penyembah-penyembahnya. Tidak bisa menunjukkan bahwa Kristen adalah golongan yang akan selamat. Justru golongan Kristen yang menuhankan Yesus, mengusir setan, bermujizat, bernubuat, justru mereka inilah yang diusir. Lalu gaya-gayaan ingin membahas Islam yang membaca kitabnya pun tidak bisa. Hanya modal Google gitu ya. Hadis-hadis lemah yang diambil kemudian menghantam Islam. Tapi umat Islam hanya tersenyum gitu. Laksana ikan teri bawa pisau, nantang saya yang sudah dan dua untuk adu fisik. Itulah dia. Ikan teri bawa pisau pakai helm terus nantang Bang Suma untuk adu fisik. Gak mungkin bisa. Karena kenapa? Kitabnya sendiri menghantam dia, apalagi Quran. Makanya tidak ada keselamatan bagi mereka yang kata para nabi, tidak ada keselamatan bagi mereka yang melakukan penyembahan terhadap tagut. Apa tagut itu? Penyembahan terhadap selain daripada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, ini dianut oleh agama teman-teman Kristen. Makanya di awal saya mengatakan, saya ingin tahu siapa yang diusir. Ternyata yang diusir itu adalah yang menyebut Yesus itu Tuhan dan membatalkan hukum Taurat dan mengajarkan pembatalan itu kepada orang lain. Demikian, saya kira keselamatan itu hanya ada dalam ajaran agama Islam sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Qur'anul Karim, "Tsumma nunajjil ladzina taqau." Orang-orang Islam itu akan dimasukkan, akan diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah. Demikian. Ya, baik, saya tambahkan ya. Dalam pemahaman dalam Islam ya, ini paling enak banget ini sebenarnya. Karena gini, dalam hadisnya Rasulullah SAW itu berkata, "Qala Rasulullah SAW, Ramadan, man kana akhirul kalam la ilaha illallah dakhala al jannah." Ya.
Jadi perhatikan ini, siapa ya dalam takdirul kalam ketika dalam kalimat terakhirnya waktu dia sekarat gitu ya, tidak mensyirikan Allah, la ilaha illallah ya, itu tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Itu kuncinya masuk surga ya, surga gitu. Dan gini, sekarang gini, saya kasih analogi gini, Herdi datang ke saya, bercimpung ke kaki saya, meminta maaf atas dosa yang pernah kamu lakukan ya terhadap saya gitu. Lalu saya memanggil anak saya nih, saya panggil istri saya, Mama, panggil anak saya yang paling saya sayang, yang paling saya kasih, si Saul nih. Saul, sini Ul. Terus dia datang tuh anak saya tuh. Terus ini ada Herdi meminta maaf atas dosanya ke saya, ya saya akan memaafkan, tapi ada syarat. Ternyata pemahamannya ada syarat di sini, ya bahwa saya harus membunuh kamu, ya Ul, ya saya harus membunuh kamu. Dengan begitu dosa Herdi bisa saya ampuni, karena saya harus membunuh anak yang saya kasih dan saya sayangi ya. Saya harus bunuh. Jadi yang dicopot gelar Ar-Rahman, Ar-Rahim itu, Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu harusnya Theos, Bapak di surga. Karena ternyata apa? Dia mengaruniakan anak yang dikasihinya itu untuk apa? Untuk dibunuh. Demi apa? Dosa-dosa kalian. Ya, itu yang disebut Maha Pengasih. Itu yang disebut Maha Penyayang. Seperti itu modelnya. Jadi tolong dipikirkan kembali konsep Maha Kasih, Maha Penyayangnya. Bukan kami yang harus digugat, justru kalian itu menampar kalian sendiri. Ketika Tuhan kalian itu harus memaafkan, tapi masih dendam ya, masih dendam. Jadi nggak bisa gitu aja maafin. Harus ada darah, harus ada mati nih. Yaitu anak yang kukasihi, ya jelas ya. Jadi terima kasih Bang Zuma, terima kasih Ya, Herdi, sama dek, sama. Mozart, jadi jazakallah khair buat moderatornya, Buti Watimena, Ya. terima kasih semuanya. Saya minta maaf Masya Allah, atas ya. salah kata semuanya, ikhwah yang di bawah. Insya Allah akan menambah penjelasan dari Bang Zuma, menambah iman Islam kita semuanya, insya Allah. Baik, makasih teman-teman. Saya pamit. Saudara Herdi, Saudara Mosat, Oke bro, thank you semua. Dedi, dan Moto. Ugi, Oke, thank you dan ya. Kurios. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Ya. izin pamit. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semuanya, teman-temanku, saudara. Oke. Baik, ini masih masuk nggak suara saya ini Bang Moto? Bang Moto, halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komen yang saya cintai dan saya hormati. Alhamdulillah ya, tadi kita menyaksikan dialog dari awal, kemudian pembahasan tentang siapa yang diusir ke neraka gitu ya, yang akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan Tuhan itu siapa menurut Yesus. Ternyata tidak ada sedikit pun data yang kemudian bisa disajikan ke selain daripada panik, histeris ya, dan menyalah-nyalahkan. Harusnya jika mereka itu benar-benar memahami, harusnya mereka menunjukkan data dalam kitab mereka bahwa umat Islam itu salah, umat Islam itu sesat dengan pernyataan-pernyataan yang ada dalam kitab mereka. Tapi mereka tidak bisa menunjukkan itu. Justru yang ada yang sesat itu yang mengatakan Yesus itu Tuhan, yang mengatakan Yesus yang melakukan mujizat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, bernubuat demi nama Yesus. Itu justru yang disesat-sesatkan oleh Yesus dan dikatakan sebagai pembuat kejahatan oleh Yesus. Jadi mana dasarnya kita kemudian bisa memahami bahwa Islam itu salah? Dalam Al-Quran jelas Islam itu benar. Di dalam kitab mereka tidak bisa kita temukan Islam itu salah. Mana? Gak bisa. Nah, kebenaran tentang mereka di Quran tidak ada. Kebenaran di kitab mereka juga nggak ada. Lantas apa yang bisa menyebabkan umat Islam yang awam-awam ini untuk kemudian meninggalkan ajaran agama Islam yang begitu sempurna? Tidak lain dan tidak bukan karena mereka itu hanya terpengaruh dua unsur, wanita dan juga adalah harta. Ya, artinya cinta. Ya, bukan hanya wanita, tapi laki-laki juga, pria juga. Ada juga wanita yang murtad karena cinta terhadap pasangannya, terhadap kekasihnya, dan juga cinta terhadap dunia.
Tapi kalau dikatakan mencari kebenaran yang sebenarnya, justru menjadi Islam itulah ajaran yang kemudian diajarkan oleh para nabi, termasuk Yesus. Makanya dikatakan salam alaihim, Islam aku tinggalkan untukmu. Itu kan? Damai sejahtera aku tinggalkan untukmu, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Itu kata siapa? Kata Yesus. Lalu kemudian kabar gembira aku tinggalkan kepadamu. Kabar gembiranya yang mana? Aku mati di atas tiang salib, diludahi. Gitu yang kabar gembiranya. Bukan, kabar gembira aku tinggalkan kepadamu. Apa itu? Akan datangnya penolong lain yang akan mengajarkan segala sesuatunya, yang kemudian mengajarkan segala hukum-hukum keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Itu kabar gembira. Itu kabar gembiranya. Penolong lain, artinya penolong lain ini akan menolong semua umat manusia. Gitu ya teman-teman. Jadi ada beberapa item pembahasan kita yang kemudian membuat orang-orang ini terpapar kegundahan, kegelisahan, kekecewaan, dan emosi yang meluap-luap. Kenapa? Karena ternyata di dalam kitab Yesaya 66 itu ada pembantaian terhadap pemakan babi. Terlepas kita dituntut untuk membaca satu perikop, enggak masalah. Ya, enggak masalah. Yang pasti yang digulung dengan api neraka, yang digulung dengan api yang Tuhan katakan menyala-nyala, ya, itu adalah mereka yang makan babi, makan balaau, makan tikus, dan makanan-makanan yang menjijikkan. Sekarang kalau kita lihat ya menu makanan umat Islam dengan menu makanan mereka, yang mana kira-kira yang masuk dalam kategori yang tadi? Terlepas harus baca satu perikop, paling tidak itu adalah pesan dari kitab yang mereka anggap suci. Ternyata hal yang menjijikkan, makan babi, itu adalah hal yang dimurkai oleh Tuhan dari sejak zaman dahulu. Makanya di dalam Imamat 11 nomor 7, babi itu haram. Ternyata seperti itu adanya. Yesus pun juga mengusir iblis masuk ke tubuh babi, itu juga fakta. Tidak diusir masuk ke dalam tubuh sapi atau tubuh kambing, tapi masuk ke dalam tubuh babi. Ya, ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa yang perlu kita pahami dan perlu kita resapi di dalam kita berapologet, teman-teman. Oke? Saya kira cukup karena di sini sudah zuhur, udah lewat ya, dan saya juga ada kegiatan siang ini. Terima kasih banyak sahabat-sahabatku atas kepesertaannya, atas kebersamaannya. Terima kasih juga atas bantuannya dalam menyelesaikan pembangunan masjid kita yang semakin dekat ya terhadap target yang kita inginkan. Dan juga terima kasih yang telah berimpak sedekah untuk saudara-saudara kita yang kena musibah di Cianjur. Saya mohon dengan hormat kepada teman-teman yang ingin memberikan bantuan terhadap saudara-saudara kita, boleh ke rekening Adinda Ari Wibisono yang semalam kita umumkan, juga boleh kepada MMCI rekening yang ada dengan menyertakan angka 888 di belakang daripada nominal yang antum semua transfer. Insya Allah kita akan salurkan kepada saudara-saudara kita. Dan mohon maaf ketika ada penjabaran, ada kata-kata, ada sikap, ada ulah yang mungkin tidak berkenan buat Anda, yaitu semua berasal dari saya yang tidak sempurna ini. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.